Setelah lulus kuliah, kamu langsung menjadi penyemangat untuk CEO cantik. Selama itu bos selalu menjaga diri untuk cinta pertamanya, hingga cinta pertamanya akan segera kembali ke negara. Bosmu mengajakmu putus, tapi kamu hanya tidak peduli. Malah malam itu juga membobol pintu belakang uang bosmu. Yang tidak dia ketahui adalah markas besarnya sudah kamu curi duluan. Cinta pertamanya langsung tercengang setelah kembali ke negara. Perkembangan cerita ini tidak benar. Saat ini Jiang Yuiwei yang baru saja selesai rapat perlahan menghela napas, dia sudah mengajakmu putus 4 atau 5 kali. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Pertama kali keluar sudah hilang, kedua kalinya langsung dilihat habis, ketiga kalinya seluruh tubuh diraba-raba oleh kaki babimu. Keempat kalinya membuka pintu belakang, kelima kalinya bahkan pintu depan pun tidak bisa lolos. Perkembangan seperti ini membuat yang biasanya suka mengendalikan seluruh situasi. Jiang Yuiwei selalu merasa ada yang berbeda di dalam hatinya, tapi tidak tahu di mana. Xiao Jibo akan segera kembali ke negara. Kali ini benar-benar membuat MUG menghabiskannya, tapi setiap kali memikirkan kamu akan pergi, hatinya terasa nyeri. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saat itu ponsel Jiang Yuiwei berdering, saat melihat catatan bernama Xiao Jibo. Jiang Yuiwei ragu, dia pertama kali ragu antara kamu dan Xiao Jibo, ragu-ragu sejenak. Dia tetap mengangkat telepon, "Halo, Jibo. Yuiwei, aku besok kembali ke negara. Apa kamu ada waktu untuk menjemputku di bandara?" Aku akan berusaha meluangkan waktu." "Yuiwei, ada apa denganmu? Kenapa aku merasa kamu kurang senang?" "Tidak. Kamu salah merasa, aku masih sibuk, sampai di sini dulu ya." Setelah telepon ditutup, Jiang Yuiwei baru menyadari telapak tangannya penuh dengan keringat, untuk sesaat. Ekspresi Jiang Yuiwei sangat bingung. Saat itu kamu sedang membawa 2 karung ular, berdiri di depan sebuah villa dan berteriak. "Ayah ibu, aku datang untuk meminta hasil panen." Yuiwei ingin makan kepiting besar dan udang lobster. "Apakah ada di rumah?" Mendengar suara dari luar pintu, Jiang DNGSHNG dan LKNG keduanya mengernyitkan mata. Hati mereka berdebar. Selesai, menantu ini datang lagi. Jika pemandangan di depan mata ini dilihat oleh Jiang Yuiwei, pasti akan membuatnya sangat terkejut. Hanya karena kedua orang tua itu adalah ayah dan ibu kandung Jiang Yuiwei, setelah kamu dan Jiang Yuiwei menandatangani perjanjian, kamu sudah mencari tahu tempat tinggal kedua orang tua itu. Setiap kali Jiang Yuiwei ingin makan yang enak-enak, kamu akan langsung datang ke rumah Jiang untuk meminta hasil panen, dengan dalih merawat putri mereka untuk kedua orang tua itu. Adapun alasan mengapa ayah dan ibu Jiang mengakui kamu sebagai menantu, sepenuhnya karena kamu cukup tebal muka, melihat orang yang berdiri di depan pintu. Ayah Jiang bertanya dengan kesal, "Kenapa kamu datang lagi?" Dia masih merasa sedikit sedih karena kubis di rumahnya direbut babi. "Ayah, kok ayah ngomong begitu? Bukannya aku datang untuk memperhatikan ayah dan ibu?" "Ibu, lama tidak bertemu, sangat merindukanmu, Anda semakin cantik." "Ayo, kamu ini." Mengatakan kebenaran. Ibu Jiang berkata dengan wajah penuh senyum, melihat penampakan istrinya yang tidak memiliki prinsip seperti itu. Sudut mulut ayah Jiang terus berkedut, menyadari otot wajah ayah Jiang berkedut, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengotak-atiknya 2 kali. "Halo, apakah ini 120? Ayahku kejang." Alamatnya adalah, lalu dia berlari kecil ke depan dan dengan lembut menepuk punggung lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Dia masih bergumam, "Ayah, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sampai stroke." Hahaha, menantu itu benar-benar terlalu lucu. Bahkan sebelum ayah Jiang bisa bereaksi. Ibu Jiang di samping langsung menari-nari dengan perutnya dan tertawa tanpa henti. "Bu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bukankah aku peduli pada ayah? Ayah, apakah Anda baik-baik saja?" Anda menentang pernyataan Ibu Jiang dan terus menatap ayah Jiang dengan prihatin. "Oke, aku salah. Seharusnya aku tidak mengeluh tentangmu. Datanglah kapanpun Anda mau lain kali." Bahkan ayah Jiang merasa geli dengan operasi Anda ini dan hanya bisa menyerah dan menyerah. "Hehe, ayah, tersenyumlah untuk menjadi muda. Tersenyumlah lebih banyak. Mungkin Anda akan menjadi lebih muda. Anak nakal, Anda tidak punya keseriusan setiap hari. Saya di sini hari ini hanya untuk Yuiwei. Kalau tidak, saya tidak punya hobi apapun. Saya harus menunggu sampai sore untuk mencuci kaki saya. Ayah, ibu, maukah Anda ikut?" Ketulusan Anda membuat pasangan tua itu benar-benar terdiam. Lagi pula, menantu yang baik mana yang berani langsung di depan ayah mertua dan ibu mertua? Berkata akan pergi mencuci kaki. "Oke, kamu yang masak makan siang. Setelah makan, tidur siang dan kita pergi bersama." Ibu Jiang memandang menantu ini dengan puas, semakin dia melihatnya, semakin dia puas. "Tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kalian berdua makan siang? Aku akan pergi berbelanja bahan makanan." Setelah beberapa operasi, Anda telah membuat pasangan tua itu bahagia, dan senyum di wajah mereka tidak berhenti. Setelah makan siang, melihat Jiang Mu yang hendak membersihkan peralatan makan, Anda langsung bangkit dan mengambil peralatan makan di tangannya. "Ayah, ibu, biar aku yang mencuci. Setelah selesai, kita langsung pergi mencuci kaki. Lagi pula,
Semuanya dibuka oleh Paman Wang. Anak ini baik dalam segala hal, hanya saja dia memiliki mulut. Melihat Anda mencuci piring dengan mahir di dapur. Ayah Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yang menyusul adalah gagasan Ibu Jiang untuk melindungi menantunya. Ada apa dengan mulut menantu? Dia berbicara dengan baik dan bisa membuat orang tertawa. Anda terlalu banyak bicara. Anda mengatakan bahwa anak ini telah bersama Yue Yue selama setahun. Mengapa perut Yue Yue tidak bergerak sama sekali? Saya masih ingin menggendong cucu. Anda bertanya kepada saya. Saya bertanya kepada siapa? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Yue Yue? Saya khawatir dia masih memikirkan anak keluarga Xiao itu. Seharusnya tidak mungkin. Walaupun aku sedikit berprasangka terhadap anak muda itu, tapi mulutnya itu. Yue Yue bisa kabur? Siapa yang tahu? Anak cucu punya nasibnya masing-masing. Pokoknya aku sudah menetapkan Xiao Mu sebagai menantuku. Yang lain tidak ada yang boleh. Ayah Jiang dan Ibu Jiang terus bertukar pandang. Dari kata-katanya, penuh dengan pengakuan terhadapmu. Walaupun kamu tidak punya banyak uang, tapi moralmu baik. Kuliah juga hanya pacaran secara platonis. Sangat sesuai dengan standar menantu idaman mereka. Saat ini, seluruh keluarga Jiang sangat mengenalmu. Kecuali Jiang Yuewe yang masih tidak tahu apa-apa. Lagi pula, siapa orang baik yang tidak diajak pacarnya, langsung bisa mengunjungi ayah dan ibu mertua dan mendapatkan pengakuan? Oke, ayah, ibu, ayo pergi. Ayo kita cuci kaki. Saat itu, setelah kamu membereskan meja makan dan dapur, kamu dengan tidak sungkan mengundang pasangan tua itu. Dulu, Ibu Jiang menolak kata, cuci kaki. Bahkan merasa tempat itu tidak bersih. Tapi sekeras apapun dia menolak, dia tidak bisa menahan mulutmu itu. Setelah pergi 1 atau 2 kali, Ibu Jiang juga menyukai hiburan cuci kaki ini. Ayo. Tanpa menunggu ayah Jiang berkata apa-apa, Ibu Jiang dengan bersemangat bangkit dan bersiap untuk pergi bersamamu. Sudut mata ayah Jiang berkedut. Selalu merasa kalau anak muda ini beracun. Dulu, jangankan mengajak Ibu Jiang cuci kaki, kalau dia berani pergi, Ibu Jiang bisa membuatnya tidak bisa naik ranjang selama 3 hari. Tapi sejak kamu muncul, perubahan situasi membuatnya, Ketua Shenzhou Group, tidak mengerti. Ikut cuci kaki. Operasi ibu mertua berebut membayar. Siapa yang pernah lihat? Mungkin hanya keluarga Jiang yang punya. Tapi ayah Jiang juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula dia juga suka pergi cuci kaki. Mereka bertiga segera tiba di tempat cuci kaki mewah itu. Di bawah sambutan hormat dari manajer. 2 orang tua dan 1 orang muda berjalan santai di tengah tatapan aneh banyak orang. Ketika mereka bertiga berbaring di ranjang, terapis wanita juga sudah siap. Halo, terapis nomor 66 siap melayani Anda. Halo. Halo, terapis nomor 77 siap melayani Anda. Halo, terapis nomor 88 untuk MUG. Tepat ketika terapis wanita muda yang lancang itu memperkenalkan diri, suara yang tidak harmonis tiba-tiba menarik perhatianmu. Ayah dan Ibu Jiang yang baru saja bersiap untuk menikmati pengalaman imersif. Juga tidak bisa menahan diri untuk melihat. Ketika kamu melihat dengan jelas penampilan sumber suara itu, kamu juga sedikit terkejut. Xiao Mei, kenapa kamu ada di sini? Nomor 88? Luar biasa, Li Xiao Mei, lulusan berprestasi dari Universitas Sains dan Teknologi Jiangdong. Juga mantan pacarmu yang sudah berpacaran selama 2 tahun tetapi bahkan tidak pernah bergandengan tangan. Ketika mereka berdua bersama, suasananya cukup baik. Tapi mungkin karena kurangnya kesegaran. Setelah setahun, mereka berdua tidak banyak bicara. Sampai liburan musim panas dari semester 3 ke semester 4. Li Xiao Mei yang pertama kali mengajukan putus. Kamu juga tidak berusaha mempertahankannya. Sejak saat itu, mereka berdua belum pernah bertemu lagi. Karena terdesak kebutuhan hidup, di sini gajinya lebih tinggi. Kamu ini? Oh, ini ayahku, ibuku. Sekeluarga kami datang untuk cuci kaki. Nanti aku tambahin jamnya. Lihat apa itu perspektif. Di tengah tatapan tanpa kata dari ayah dan Ibu Jiang, kamu tanpa ragu memilih keluarga. Mereka berdua, Li Xiao Mei dan suaminya, sudah tahu. Lagi pula, mereka cukup peduli dengan siapa Jiang Yuewe berkencan. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada yang dikhianati. Putus secara damai murni juga jarang terjadi. Hanya saja ayah dan Ibu Jiang tidak menyangka. Cara membantumu begitu keras. Li Xiao Mei juga tidak terlalu sakit hati. Ini juga bisa dianggap sebagai bantuan lain darimu untuknya. Kalau begitu, terima kasih banyak, mantan pacar. Sama-sama. Mendengar percakapan keduanya, ayah dan Ibu Jiang saling bertukar pandang, keduanya terdiam. Setelah beberapa orang mengobrol santai, Li Xiao Mei, teknisi nomor 66 dan teknisi nomor 77. Tiba-tiba menatap ngeri ke arah menantu. Kamu ini membawa ayah dan ibu mertua untuk cuci kaki? Operasi dewa macam apa ini? Kuncinya adalah bagaimana kalian bisa begitu harmonis? Setelah teknisi nomor 66 dan teknisi nomor 77 pergi. Li Xiao Mei masih terus memijatmu. Orang tua itu selalu merasa adegan ini sangat aneh. Mantan pacar bertemu secara tak terduga saat cuci kaki. Skenario dewa macam apa ini? Saat ini,
Kamu juga melihat waktu. Seketika melompat dari tempat tidur dan berkata dengan panik, "Gawat, gawat. Sudah berjanji pada Yue kecil untuk membuatkan kepiting dan udang karang. Ayah, ibu, aku kembali dulu." Di bawah tatapan tercengang ayah, ibu Jiang, dan Li Xiaomei, kamu langsung menghilang di kota cuci kaki. Kamu bilang, bagaimana cara kerja otak anak ini? Siapa yang tahu? Mungkin hanya kepribadian seperti adik kecil ini yang bisa menaklukkan Yue. Li Xiaomei mendengarkan percakapan ayah dan ibu Jiang dan tanpa sadar melirik punggung yang akan menghilang itu. Terbenam dalam keheningan yang dalam. Ketika Jiang Yue pulang kerja dan kembali ke depan pintu villa, dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok perut kecilnya yang sudah keroncongan. Siang hari setumpuk kesibukan menekan hatinya. Asisten Qin Wanyi membawakan makanan, tetapi dia bahkan tidak sempat makan 2 suap. "Xiao Jiang, Mu seharusnya sudah menyiapkan makan malam untukmu. Masuk saja dan bisa langsung dimakan." Qin Wanying, yang sudah berada di belakang Jiang Yue, memperhatikan gerakan yang terakhir dan segera berbisik di telinganya untuk mengingatkannya. Mendengar nama Muge, hati Jiang Yue juga campur aduk. Dia sudah mengaku beberapa kali. Kamu selalu bisa menggunakan sihir untuk mengganggunya. Penemuan ini membuat CEO grup Shenzhou ini merasa sangat tidak berdaya. Mungkinkah aku harus mengaku sekali lagi malam ini? Tidak bisa, aku sudah terpukul kemarin. Pintu belakang sudah dibuka. Jika semuanya aku katakan hari ini, bukankah besok aku akan hamil? Kaca. Tepat ketika mereka berdua sampai di pintu masuk villa, pintu tiba-tiba terbuka. Jiang Yue baru pulang kerja saat itu. Setelah masuk, dia dengan santai mulai membuka pakaiannya di sofa, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berteriak kepada Muge yang sibuk di dapur. "Muge kecil, ambilkan piyamaku." Muge keluar dari dapur, melihat Jiang Yue yang sudah telanjang bulat. Jiang Yue segera mengangguk, "Oke, Xiao Jiang, tunggu sebentar." Muge dengan cepat bergegas naik ke atas dan mengambilkan piyama sutra yang sudah dicuci untuk Jiang Yue. Menyadari kedatangan Muge di samping sofa, mata Jiang Yue terpaku pada film cinta picisan di TV. Dia hanya mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Muge, yang sudah terbiasa, secara alami duduk di samping Jiang Yue. Membantunya mengenakan piyama. Sentuhan selama proses itu, tapi Xiao Jibo akan segera kembali. Dan kemarin, setelah mengatakan separuh, pintu belakangnya hilang. "Jika aku mengaku sepenuhnya hari ini, bukankah benihmu akan benar-benar tertanam di dalam perutnya?" Kehati-hatian Jiang Yue secara alami tidak disadari oleh Muge. Jadi, di bawah tatapan sekilas Jiang Yue, Muge memainkan kedua gundukan lembut itu sekali lagi. Dan mulai membersihkan ruang tamu. "Muge, ayo putus." Kalimat pembuka yang familiar, Jiang Yue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kalimat ini. "Xiao Jiang, kapan kita pacaran? Maksudku, bukankah perjanjiannya akan segera berakhir?" Masih ada 6 hari. Xiao Jibo akan kembali besok. "Apakah kamu tahu?" Lalu dia berkata, "Oh ya. Xiao Jiang, apakah Anda ingin mandi? Akan saya siapkan airnya." Entah sejak kapan, mandi telah menjadi sinyal hiburan bagi mereka berdua. Tanpa disangka, setelah kata mandi keluar, Jiang Yue juga melupakan semua pengakuan atau tidak pengakuan. Dia langsung mengangguk, pergi, mandi bersama. "Oke." Muge meletakkan lap di tangannya dan langsung berjalan menuju kamar. Melihat punggung Muge, saat ini sudut bibir Jiang Yue perlahan membentuk senyuman lembut. Adapun Xiao Jibo, siapa dia? Tidak kenal. Tidak kenal. Keesokan harinya, Jiang Yue tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dalam mimpinya. Pelukan yang familiar, cara pemberian kurma yang familiar. Napas yang familiar, seolah-olah seperti kemarin. Yang membuat Jiang Yue tidak mengerti adalah ketidakberesan itu begitu jelas, tapi dia tidak bisa memikirkan di mana letak kesalahannya. Tepat pada saat ini, cakar itu mulai nakal lagi. Mata Jiang Yue langsung dipenuhi dengan riak musim gugur. "Jangan berisik. Cepat bangun dan buat sarapan." Xiao Jiang. "Jam biologisku memberitahuku bahwa waktunya belum tiba. Aku lapar, cepat bangun." "Baiklah." Kau mencubitnya beberapa kali lagi. Di tengah rengekan manja Jiang Yue yang terus-menerus. Perlahan-lahan menarik diri. Dengan suara peal. Tepat setelah kau datang ke sisi tempat tidur dan mulai berpakaian. Jiang Yue langsung menyadari ada yang tidak beres. Pikirannya terus-menerus mengingat semua yang terjadi tadi malam. Sepertinya kemarin dia tidak masuk dari pintu belakang. "Setelah kau pergi," Jiang Yue dengan panik perlahan membuka selimut. "Di luar dugaanku." Bunga plumera itu mekar dengan tenang di sana, menceritakan betapa gagalnya apa yang disebut permainan kejujuran oleh Jiang Yue. Aku gila. Di mana masalahnya? Mengapa permainan kejujuran tidak bisa berhasil? Jibo akan kembali hari ini. Jiang Yue di tempat tidur terus-menerus menggaruk rambut panjangnya yang halus. Saat ini, Jiang Yue sangat bingung. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa kaulah yang menyebabkan semua akibat ini, dan kau telah ditipu habis-habisan olehnya.
Dia sama sekali tidak peduli kau mengambil tubuhnya. Hanya menyalahkan kegagalan permainan kejujurannya. Sampai dia melihat pakaian yang tertata rapi di samping, Jiang Yuiwei tanpa sadar menarik sudut bibirnya. Xiao Muzi masih menyayangiku. Dia bisa menyiapkan segalanya untukku. Sampai Jiang Yuiwei selesai berpakaian. Sebuah teriakan keras keluar dari pintu kamar. Biar aku saja, Xiao Jiang. Jalan bukan untuk dilalui, tapi untuk dinikmati. Biar aku menggendongmu turun. Kalau begitu, biarkan Xiao Muzi menggendongku turun. Kau, yang awalnya bercanda, langsung dibuat bingung oleh kalimat Jiang Yuiwei ini. Mungkinkah jalan menuju hati wanita benar-benar melalui selokan? Kenapa Jiang Yuiwei menjadi begitu aneh setelah dia menghabisiku? Ketika Jiang Yuiwei melihat sup ayam hitam di atas meja. Dia bahkan lebih puas di dalam hatinya. Xiao Muzi tidak buruk. Kepuasan dalam nada bicaranya. Kebanggaan itu sama sekali tidak disembunyikan, bahkan tubuhnya sedikit bersemangat. Melihat adegan ini, hatimu langsung berdebar. Selesai. Sepertinya aku menjebak diriku sendiri. Sepertinya Jiang Yuiwei telah menaklukkan dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Hari ini kita akan pergi ke pusat perbelanjaan. Tepat ketika Qin Wanying ingin melakukan. Saat melaporkan jadwal hari ini, pemandangan di depannya membuatnya langsung terpana. Jiang Yuiwei hari ini tampak sangat menawan. Mata poenisnya yang berair menyembunyikan gelombang musim gugur, seolah-olah dunia yang lemah hanya bisa menampung dirinya yang kecil. Kamu tidak memperhatikan gerakan kecil Qin Wanying, tetapi tersenyum sambil memeluk Jiang Yuiwei, dan datang ke depan mobil Maybach. Xiao Jiang, kita sudah sampai. Mau makan apa malam ini? Tidak perlu, Xiao Jibo akan kembali hari ini, aku akan makan sedikit saja dan pergi menjemputnya di bandara. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Jiang Yuiwei menyebut nama Xiao Jibo dengan nama lengkapnya. Hal ini membuat Qin Wanying, yang hendak duduk di kursi penumpang depan, berhenti sejenak, dan menatapmu yang masih berjongkok di depan mobil. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda, rumah sakit swasta Shenzhou Group, ketika sosokmu muncul di pintu. Direktur rumah sakit segera menyambutnya, menantu, Anda datang. Benar, rumah sakit ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Ibu Jiang kepadamu pada hari ulang tahunmu. Apakah penyakit Yao Yao membaik? Menantu. Nona Su Yao hampir pulih, dalam 2 atau 3 hari lagi dia bisa kembali ke sekolah. Saluran Jiangzhou Group baru saja memberikan Su Yao. Menemukan jantung yang cocok, ketika direktur rumah sakit membawamu ke kamar pasien, Su Yao sedang bersandar di sandaran tempat tidur sambil membaca buku. Yao Yao, kamu bisa membaca buku lagi setelah kembali ke sekolah. Sekarang kamu perlu menjaga kesehatanmu. Melihat adegan ini, alismu sedikit berkerut. Kak, kau sangat menyebalkan. Tahukah kau betapa membosankannya aku di sini? Hanya membaca buku yang bisa menghabiskan waktu. Atas niat baikmu, Su Yao cemberut, tetapi tepat ketika kau hendak duduk di sofa. Su Yao seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya, Kak, berapa biaya rawat inap di sini? Aku akan mengembalikannya padamu setelah aku menghasilkan uang. Kau kemudian bersantai di sofa yang lembut. Bergumam dengan tidak senang, belajar yang rajin untuk S2MU, jangan khawatir tentang uang. Kamu tidak memberitahu Su Yao bahwa rumah sakit swasta ini sudah menjadi milikmu, dan bukankah kamu dipelihara? Kenapa kamu begitu kaya sejak awal? Tentang asal-usul uang. Kamu tidak pernah menyebutkannya di depan Su Yao? Keluhan Su Yao hanyalah ucapan kasual, tetapi ucapan kasual ini justru langsung mengenai titik lemah Muge. Melihatmu terdiam, ekspresi Su Yao juga sedikit tidak enak dilihat. Bertanya dengan ragu, Kak, apa kau benar-benar dipelihara? Kau tersenyum jahat. Sudahlah, tenang saja, semua uangnya dari sumber yang jelas. Itu hasil jerih payah. Jangan terlalu dipikirkan. Melihat ekspresimu ini, Su Yao terdiam. Dia tahu hanya ketika kamu tidak ingin melanjutkan topik pembicaraan ini. Kamu akan berpikir seperti itu. Itu berarti kamu mungkin benar-benar dipelihara demi dia. Su Yao merasa tidak enak. Kak, kamu menderita. Aku akan bekerja keras mencari uang. Aku tahu. Jaga dulu kesehatanmu, itu lebih penting dari apapun. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu juga tidak bisa menjelaskan. Jelas-jelas sebuah perjanjian. Bagaimana bisa berkembang menjadi kenyataan? Situasi kemarin memang tidak berlebihan jika disebut dipelihara. Dia pasti sudah tidak sabar ingin bertemu Xiao Jibo. Bagaimanapun, dia adalah cahaya putih dalam ingatannya. Tetapi saat ini, Jiang Yuiwei merasa sangat bersalah. Rasanya seperti seorang istri yang diam-diam menemui kekasih. Meskipun dia sudah memberitahumu tentang hal ini, tetap saja tidak bisa menghilangkan sedikit pun kepanikan di hatinya. Yuiwei, aku kembali. Saat itu juga, mengenakan setelan bermerek. Xiao Jibo, yang wajahnya agak pucat, keluar dari pintu. Saat melihat Jiang Yuiwei, dia merentangkan tangannya, menunggu pelukan Jiang Yuiwei. Namun, yang membuatnya terkejut, Jiang Yuiwei hanya berdiri tegak di tempat, tetapi teringat akan sesuatu yang pernah kamu sebutkan di tempat tidur. Kemarahan seorang pria seringkali tercermin di wajah pucat.
mulut kering, rambut menipis. Bukankah ini persis sama dengan Xiao Jibo di depannya? Apa syarat kemarahan? Tentu saja wanita. Dia, Jiang Yuiwei, tidak menunggu Xiao Jibo-nya. Kecuali MUG. Xiao Jibo, selamat datang kembali. Jiang Yuiwei hanya berdiri di tempat dan menyambutnya, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Xiao Jibo, yang berdiri di tempat seperti burung besar yang melebarkan sayap, langsung membeku di tempat. Hanya beberapa saat kemudian, Xiao Jibo segera bereaksi. Dia juga ingin bercanda dengannya, teman lama kembali, tidak mau memberi pelukan. Xiao Jibo tidak tahu apa yang terjadi pada Jiang Yuiwei, juga tidak berani menyebut hubungan mereka. Dia hanya bisa menggunakan teman lama untuk menutupi. Bagaimanapun, keluarga Xiao saat ini jauh lebih rendah daripada keluarga Jiang Yuiwei. Xiao Jibo juga berharap untuk mengembangkan keluarga Xiao melalui Jiang Yuiwei. Pelukan tidak perlu. Aku takut orang salah paham. Ayo pergi, mobilnya ada di luar. Setelah Jiang Yuiwei selesai berbicara, dia tidak peduli dengan Xiao Jibo yang kembali membeku, dan langsung berjalan keluar dari aula belakang. Namun, saat Jiang Yuiwei berbalik, secercah kebencian melintas di mata Xiao Jibo. Jiang Yuiwei ini, bukankah dulu mengatakan ingin menungguku kembali dan menikah denganku? Baru setahun berlalu. Dia bahkan tidak memberiku wajah baik. Jika bukan karena keluarga Xiao yang membutuhkan dukungan dari keluarga Jiang, apakah menurutmu aku akan meninggalkan kehidupan di Amerika dan kembali mencarimu? Yuiwei, mari makan malam bersama malam ini. Bagaimana? Aku sudah ada janji malam ini, mungkin lain kali. Saat ini, Jiang Yuiwei terhadap Xiao Jibo berangsur-angsur menghilang, bahkan tidak terlalu ingin berbicara. Qin Wanying di samping Jiang Yuiwei tertawa dalam hati. Dengan adanya MUG yang konyol, siapa yang akan mengingat pria suci sepertimu? Penolakan itu datang terlalu cepat sehingga Xiao Jibo tidak sempat bereaksi. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk terburu-buru. Jadi dia mengalihkan pembicaraan sambil tersenyum. Yuiwei, kamu tidak tahu betapa sulitnya hidupku di Amerika. Sekarang aku kembali dengan banyak penyakit. Meskipun itu adalah kalimat aneh dari Xiao Jibo. Itu membuat filter Jiang Yuiwei yang hampir pecah stabil kembali. Bagaimanapun, sakit juga bisa membuat wajah pucat. Jiang Yuiwei bertanya dengan cemas, Jibo, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Melihat ekspresi Jiang Yuiwei yang tiba-tiba mereda, Xiao Jibo merasa senang dalam hatinya. Tanpa jejak, dia melirik dirinya sendiri di kaca spion. Dia merasa lega. Ternyata begitu. Saat ini, Xiao Jibo berpura-pura tenang, dengan sedikit kesedihan yang samar di matanya, menjawab, tidak perlu. Yuiwei, masalahku tidak besar. Aku tidak ingin membuang waktumu. Tidak, kita harus pergi. Paman Zhao, pergi ke rumah sakit milik grup itu. Jiang Yuiwei tidak peduli tentang itu. Cahaya putihnya, sakit, dia harus menemaninya. Sopir mengangguk, memutar setir, dan langsung menuju rumah sakit swasta Shenzhou Group. Qin Wanying yang duduk di kursi penumpang depan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Seorang pria besar bertingkah seperti wanita. Dia benar-benar tidak sebaik MUG. Mobil itu segera tiba di rumah sakit swasta Shenzhou Group. Saat ini, Jiang Yuiwei merasa sedikit cemas. Bukan karena Xiao Jibo sakit, tetapi karena waktunya sudah hampir malam. Jika dia kembali terlalu larut, kamu mungkin tidak akan menunggunya untuk makan malam. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang kamu janjikan sebelumnya. Xiao Jibo menyadari kecemasan di wajah Jiang Yuiwei. Dia diam-diam merasa bangga. Bukankah ini hanya wanita bodoh? Dia benar-benar berpikir bahwa dia, Xiao Jibo, tidak bisa hidup tanpanya. HMPH. Ketika sumber daya keluarga Jiang ada di keluarga Xiao, dia akan mempermainkannya dan membuangnya. Ekspresi keduanya secara alami jatuh ke mata Qin Wanying yang telah belajar mengamati ekspresi mikro. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Bukan, pria ini terlalu narsis, ya? Jiang Zong terus-menerus melihat waktu. Itu karena takut pulang terlambat, kan? Kenapa dia merasa Jiang Zong melakukan itu untuknya? Mereka segera tiba di ruang pemeriksaan. Bagaimanapun, ada pengaturan awal dari Qin Wanying, jadi semuanya lancar. Tepat saat Xiao Jibo masuk untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Saat Jiang Yuiwei terus-menerus melihat waktu di depan pintu, sosokmu muncul perlahan dari lensa lorong, MUG. Kau yang baru saja hendak pulang, turun dan mendengar dua suara yang familiar. Menoleh dan melihat. Bukankah itu Jiang Yuiwei yang menjemput di bandara? Kau dengan rasa ingin tahu menghampirinya dan bertanya tanpa sengaja. Siapa itu? Jibu sakit, ya? Dengan wajah memelas memintamu untuk membawanya ke sini. Ucapanmu yang tepat sasaran sekali lagi menghantam Jiang Yuiwei yang kapan saja bisa hancur. Filter cahaya bulan putihnya. Sepertinya begitu. MUG, bagaimana kau tahu? Raut wajahmu sangat aneh, dan kau menatap Jiang Yuiwei. Tidak apa-apa. Mau menunggumu atau tidak? Jika tidak, aku akan pulang duluan untuk menyiapkan makan malam. Nanti kita pulang bersama.
Jiang Yuiwei jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak kau katakan, tetapi kau jelas tidak ingin mengatakannya. Kakak tahu. Tepat pada saat itu, pintu ruang pemeriksaan di sebelah perlahan terbuka. Seorang dokter yang mengenakan jas putih memapa Xiao Jibo yang lemah keluar. Anda keluarga pasien? Wajah Jiang Yuiwei menunjukkan keraguan. Dari sudut matanya, dia menyadari ekspresimu yang sepertinya sedang menonton drama, dan dia menjelaskan. Saya temannya. Maaf, dokter, ada apa dengannya? Jantung pasien bermasalah. Termasuk jenis penyakit jantung. Tidak boleh stres, harus dirawat di rumah sakit dengan hati-hati. Xiao Jibo sangat puas dengan kebijakan suap yang dilakukannya ini. Dia sudah tidak sabar lagi. Ingin melihat kecemasan di wajah Jiang Yuiwei. Sesuai dugaan Xiao Jibo, wajah Jiang Yuiwei memang terlihat sedikit tidak enak. Tepat saat Xiao Jibo mengira Jiang Yuiwei akan tinggal untuk merawatnya, dia justru melihat Jiang Yuiwei mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Yuan, jantung kakakmu sakit. Cepat datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Mendengar janji Jiang Yuiwei, wajah Xiao Jibo langsung menjadi gelap gulita. Skenarionya bermasalah. Bukankah seharusnya dia sendiri yang tinggal untuk merawatku? Kenapa malah menyuruh adikku yang merawatku? Bukankah tadi baik-baik saja? Tunggu, siapa pria ini? Tepat saat Xiao Jibo dari sudut matanya melihatmu, tatapanmu yang penuh senyum juga tertuju pada mata Xiao Jibo. Namun, Xiao Jibo juga bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah menyinggung siapapun. Wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit senyum. Ketika Jiang Yuiwei melihat Xiao Jibo, dia berinisiatif menanyakan identitasmu. Kekacauan di hatinya semakin parah. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi kamu dengan santai menjelaskan bahwa tawa Qinwaning juga tidak menarik. Apa yang lucu? Apa yang lucu? Qinwaning mendengar pertanyaan Jiang Yuiwei. Hatinya langsung terkejut. Akhir-akhir ini dia merasa sedikit nyaman di bawah godaanmu. Jiang Yuiwei sudah lama tidak seperti ini, yang membuat Qinwaning sebagai asistennya hampir lupa akan masa lalu. Bagaimana rupa Jiang Yuiwei yang ganas? Maaf, Jiang Zong. Aku tidak sengaja. Baiklah, mengapa kamu memarahi Xiao Qin? Pulang atau tidak? Jika tidak, aku akan pulang duluan untuk menyiapkan makan malam untukmu. Jiang Yuiwei, yang awalnya mendengar penjelasan Qinwaning, masih ingin bertanya lagi, tetapi desakanmu langsung memotong pikiran Jiang Yuiwei. Kembali, ayo pergi, pulang. Sepertinya dimanapun kamu berada. Jiang Yuiwei secara otomatis akan mengabaikan Xiao Jibo. Dia sama sekali tidak memperhatikan warna pucat Xiao Jibo. Xiao Jibo, yang selalu diabaikan. Melihat ini, matanya juga tidak bisa menahan pupilnya menyusut. Melihatmu mendekat secara bertahap, warna ganas di matanya langsung melintas. Tepat ketika kamu hendak melewatinya, dia dengan cepat berpura-pura jatuh di sampingmu. Mengapa kamu menabrakku? Mungkinkah aku dan Yuiwei tidak boleh reuni dengan teman lama? Hanya saja Xiao Jibo tidak menyangka bahwa langkahmu tidak berhenti. Langsung menginjak tangan yang menopang tanah dan berjalan menuju Jiang Yuiwei. Seolah-olah Xiao Jibo hanyalah sampah di tanah. Sama sekali tidak menarik perhatianmu. Ah, Yuiwei, aku sangat sakit. Saudara ini pasti tidak sengaja. Kamu jangan menyalahkannya. Teriakan tiba-tiba bergema di koridor rumah sakit. Saat berjalan menuju Jiang Yuiwei, langkahmu tiba-tiba berhenti. Menunjuk ke kamera pengintai di atas. Apakah kamu buta? Di sini ada kamera pengintai. Memfitnah orang harus mencari tempat yang tidak ada kamera pengintai? Adegan ini terjadi terlalu cepat. Mata Jiang Yuiwei dan Qinwaning tertuju padamu. Sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Xiao Jibo jatuh. Hanya saja Jiang Yuiwei, yang mengenalmu dengan baik, masih tanpa sadar mempercayaimu. Kemudian menatap Xiao Jibo yang berbaring di tanah dengan rumit. Xiao Jibo, mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat suka memfitnah orang sebelumnya? Nada bicara Jiang Yuiwei yang kecewa seperti pisau tajam yang menusuk jantung Xiao Jibo. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihatmu, melihat Xiao Jibo tidak punya niat untuk membuat keributan lagi, terus berjalan menuju pintu rumah sakit. Ayo pergi, biarkan tuan muda ini berpikir sendiri. Jiang Yuiwei tidak melihat Xiao Jibo lagi, melainkan segera mengikuti langkahmu keluar. Kedekatan dan perpisahan, dia masih bisa membedakannya. Terutama saat ini, mungkin ada Xiao Muge di perutnya. Berbaring di tanah berpura-pura lemah, Xiao Jibo melihat punggung beberapa orang, warna jahat perlahan muncul di kedalaman matanya. Jiang Yuiwei, apakah ini caramu menungguku? Aku baru setahun di luar negeri, dan kamu sudah tidak sabar mencari penggantiku? Dan orang itu? Di dalam mobil, Jiang Yuiwei dengan lembut menyandarkan kepala kecilnya di bahumu, dan kamu tidak keberatan. Menoleh untuk melihat Jiang Yuiwei yang bersandar di bahu. Bagaimana? Saran referensi yang kuberikan bagus, kan? Aku tidak menyangka Xiao Jibo saat itu akan menjadi seperti ini. Pengemudi yang duduk di ruang pengemudi utama dan asisten di ruang depan. Qinwaning saling bertukar pandang dalam diam, dan tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Tepat pada saat ini,
Jiang Yuiwei sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dan menatapmu. Kenapa kamu ada di rumah sakit? Apakah kamu di sini untuk menemui adikmu? Benar, dia akhirnya menyingkirkan gangguan penyakitnya. Sebuah batu di hatiku juga bisa diletakkan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk membuka diri. Penyakit Suyao selalu menjadi masalah di hati seluruh panti asuhan. Sekarang setelah sembuh total, itu juga membiarkan kepala panti jompo melepaskan obsesi di hatinya. Baguslah. Tidak lama kemudian, Maibach berhenti dengan mantap di gerbang villa, dan kamu adalah orang pertama yang turun dari mobil. Mengulurkan tanganmu dan memeluk Jiang Yuiwei. Istriku sayang, kakimu yang mulia tidak cocok untuk berjalan. Biarkan Xiao Muzi melayanimu di bawah ini. Oke, diizinkan, untuk keluarga. Di bawah catatan bodoh pengemudi dan asisten King Wanying, Yi Heng memeluk Jiang Yuiwei dan berjalan menuju villa. Setelah kamu meletakkan Jiang Yuiwei di sofa, dia dengan ringan melepas sepatu dan kaos kakinya. Segera, Jiang Yuiwei berbaring telanjang di sofa. Xiao Muzi, ambilkan gaun tidur untukku. Tipuan, kamu meniru gerakan yang kamu lihat di TV. Rentangkan tanganmu, genggam dengan hampa di udara, Galaksi berkata. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Jiang Yuiwei, yang berbaring di sofa, tiba-tiba memiliki ide yang sangat aneh di hatinya. Tunggu, kenapa aku belum mengaku pada MUG bahwa aku telah sepenuhnya menyerahkan diriku? Coba mengaku lagi malam ini, aku tidak percaya. Apalagi yang bisa hilang dari pengakuan ini? Hanya saja yang mengecewakan Jiang Yuiwei adalah, kali ini bahkan tidak ada kesempatan untuk berbicara. Setelah kamu selesai membersihkan dapur, Jiang Yuiwei hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa kamu langsung naik ke atas dengan cepat. Tidak lama kemudian, suara air yang mengalir deras terdengar dari kamar mandi. Ada apa? Bukankah aku belum berbicara? Apakah kamu akan langsung ke intinya hari ini? Meskipun pikiran Jiang Yuiwei sangat bingung saat ini. Tetapi saat suara air yang mengalir terdengar, tubuhnya secara alami memiliki gerakan, seolah-olah itu adalah refleks terkondisi. Jiang Yuiwei secara alami naik ke atas, masuk ke kamar, dan mengeluarkan pakaian tidur. Dia masuk ke kamar mandi dengan telanjang. Kali ini, waktu yang dihabiskan di kamar mandi terasa sangat lama. Saat kamu memeluk Jiang Yuiwei yang telanjang lagi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, hanya ada satu pikiran di benak Jiang Yuiwei, penyesalan. Penyesalan yang tak terhingga. Mengapa dia harus mengaku? Apakah itu perlu? Tidak perlu. Tidak akan pernah lagi bermain game kejujuran. Huhu. Saat ini, Jiang Yuiwei seperti boneka yang hancur. Seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Seperti boneka porselen, dia membiarkanmu mengatur dirinya. Hari ini, air hujan di luar jendela berdesir memukul dedaunan. Kamu dan Jiang Yuiwei yang berpelukan tidur sangat nyenyak. Hingga pukul 12 siang, Jiang Yuiwei perlahan membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam dengan puas. Perasaan dipeluk oleh pria di belakangnya sangat indah, dan dia merasa sangat aman. Hujan di luar jendela semakin deras. Jiang Yuiwei tidak tahu jam berapa sekarang. Dia hanya bisa mengulurkan lengannya yang seperti akar teratai untuk mengambil ponselnya. Ketika dia melihat panggilan tak terjawab Qin Wanying di layar. Dan waktu pukul 12 siang, mata Jiang Yuiwei tiba-tiba membelalak dan menjerit keras. Ah, terlambat, terlambat. MUG. Aku terlambat. Meskipun sangat cemas, Jiang Yuiwei tidak berani bergerak. Karena saat ini, tubuhnya tidak hanya tertutup cakar, tetapi juga terkunci dengan kuat. Kamu terangsang oleh jeritan ini. Perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, dia bertanya dengan bingung, ada apa, Tuan Putri? Tetapi Kaisar telah tiba. Jiang Yuiwei, yang sedang cemas, mendengar bahwa kamu masih ingin bercanda saat ini. Suasana hatinya yang cemas perlahan menghilang. Dia menyentuh perut kecilnya yang sudah protes dan berkata dengan tidak puas. MUG, perutku lapar. Aku ingin makan mie. Siap, Yang Mulia Permaisuri. Meskipun dia masih ingin memeluk wanita cantik di pelukannya dan tertidur. Tetapi setelah menerima perintah, kamu mundur seperti refleks terkondisi. Bip. Suara seperti sumbat botol yang dicabut terdengar di ruangan yang sunyi. Kamu mulai mengenakan pakaian dengan mata bingung. Akhirnya melepaskan kunci pengaman, Jiang Yuiwei saat ini juga sedikit menghela napas lega. Melihat permintaan panggilan Qin Wanying dan Xiao Jibo. Setelah merenung sejenak, dia menelepon Qin Wanying. Jiang Zong. Anda akhirnya mengangkat telepon. Saya hampir menelepon polisi. Apa yang terjadi pada Anda? Begitu terhubung, Qin Wanying mulai mengoceh tanpa henti seperti tembakan artileri. Dan mengajukan banyak pertanyaan. Mendengar pertanyaan Qin Wanying, Jiang Yuiwei merasa sedikit bersalah, tetapi karena melalui telepon, dia masih bisa menahankannya. Aku baik-baik saja, tetapi di rumah, dia benar-benar melakukan segalanya dengan sempurna. Jiang Yuiwei tidak pernah merasa cemas karena pakaiannya. Semua ini adalah tanggung jawabmu, dan kamu melakukannya dengan sangat sempurna, sejak kamu tinggal di sini setahun yang lalu. Jiang Yuiwei merasa hidupnya menjadi jauh lebih indah. Hanya saja ada hal yang belum bisa dipahami oleh Jiang Yuiwei sampai sekarang. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa jujur padamu?
Mengapa setiap kali jujur selalu ada kerugian? Saat ini, ketidakpuasan di hati Jiang Yuiwei semakin besar. Kali ini sudah seperti ini, dia tidak percaya kamu masih punya cara. Malam ini kamu harus jujur sekali lagi. Kamu harus memberitahuku semua tentang Xiao Jibo secara lengkap. Setelah makan, Jiang Yuiwei pergi bekerja, kamu melihat kalender yang tergantung di dinding. 3 hari lagi perjanjian akan berakhir, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tepat pada saat ini. Bel pintu tiba-tiba berdering, Mu dengan rasa ingin tahu berjalan maju dan membuka pintu. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang datang ternyata adik laki-laki Jiang Yuiwei, Jiang Zimin, kakak ipar, buatkan aku makanan yang enak. Sudah lama aku tidak makan masakanmu. Pintu baru saja dibuka, Jiang Zimin sudah tidak sabar ingin bergegas masuk ke ruang tamu. Kamu langsung menarik bagian belakang kerah baju Jiang Zimin, dan menunjuk ke sandal di lantai dengan mulutmu. Ganti sandal. Aku baru saja membersihkannya. Oke, kakak ipar. Cepat masak, aku lapar. Kamu merasa tidak berdaya terhadap calon adik ipar yang baru masuk universitas ini. Hanya bisa pergi ke dapur untuk membuat makan siang. Mengapa Jiang Zimin begitu dekat denganmu? Itu semua berawal dari permainan Raja Kemuliaan yang mahir. Saat itu kamu sedang dalam masa jayamu, membantai habis-habisan di Zuan. Oleh karena itu, dalam peringkat acak, dia bertemu dengan Jiang Zimin, seorang siswa sekolah menengah atas yang baru masuk kelas 2, di bawah serangkaian operasi Jiang Zimin. Dengan ramah menyapa ayah mertua, ibu mertua, dan semua kerabatmu saat ini. Anehnya, operasi ini tampaknya sangat eksplosif di mata orang lain, tetapi di mata Jiang Zimin yang sedang dalam masa pemberontakan, itu sangat ramah. Sehingga menyebabkan keduanya perlahan-lahan mengenal satu sama lain, sampai mereka bermain peringkat bersama lagi di rumah Jiang Dongsheng. Keduanya merasa malu dan ingin menggaruk kaki. Lagi pula bahasa Zuan sangat mendalam. Semua kerabat 8 generasi mereka disapa oleh mereka berdua. Setelah kamu selesai memasak dan membawanya, Jiang Zimin tidak sabar untuk melahapnya, sambil makan dia mengacungkan jempol padamu. Kakak ipar, enak sekali, kamu adalah doaku. Katakan, aku tidak percaya kamu akan datang mencariku jika tidak ada apa-apa, kamu juga bukan tipe orang yang suka berkeliaran. Kakak ipar, kamu sangat mengerti aku. Aku datang hanya ingin memberitahumu bahwa Xiao Jibo sudah kembali. Aku tahu, kamu tahu, kenapa kamu tidak punya rasa risih sama sekali? Ketahuilah bahwa kakakku sangat menyukainya. Apa urusanku? Kakakku bebas menyukai siapa saja. Siapa tahu dalam beberapa hari aku akan pergi, apalagi ketika Jiang Zimin, yang sedang makan iga asam manis, mendengar bahwa kamu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan ketika dia akan pergi, sumpit di tangannya jatuh tak terkendali di atas meja makan. Ayah mertua. Kamu bercanda kan? Kamu mau pergi? Bukankah ini urusanmu? Tergantung pilihan kakakmu, aku tidak harus dengan kakakmu. Kamu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Hanya saja setelah mengucapkan kata-kata ini, hatiku terasa pahit. Baiklah, aku mengerti. Ayah mertua, kamu harus bicara baik-baik dengan kakak. Kalian berdua tidak mudah untuk bersama. Menghadapi kejujuran adik ipar masa depan ini, kamu juga ingin tertawa dalam hati. Jika mereka tahu bahwa kamu hanyalah pengganti. Lalu apa yang akan mereka pikirkan? Keduanya dengan cepat mengakhiri makan siang yang tidak berjalan lancar ini. Jiang Zimin seperti dikejar seseorang di belakangnya. Setelah selesai makan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergegas menuju pintu. Ayah mertua, sampai jumpa. Adik kecil ini punya urusan mendesak. Melihat penampilan Jiang Zimin yang tergesa-gesa, sudut mulutmu tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Setelah membersihkan dapur, kamu tergeletak lemas di sofa dan perlahan tertidur. Di sisi lain, Jiang Zimin, yang sudah duduk di dalam mobil, merasa sangat cemas. Dia langsung menginjak pedal gas menuju rumah keluarga Jiang. Di jalan, dia terus mengomel, tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan ayah mertua meninggalkan kakakku. Kalau tidak, hari-hari baikku akan hilang. Sepanjang jalan, hati Jiang Zimin naik turun, seolah-olah kamu sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Akhirnya tiba di rumah tua keluarga Jiang, Jiang Zimin bahkan tidak repot-repot mencabut kunci mobil dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah tua. Sambil berlari, dia berteriak, ayah, ibu, gawat. Ayah mertua akan pergi. Cepat pikirkan cara. Raungan yang mengejutkan ini membuat pasangan yang sedang menonton TV langsung terkejut, tetapi setelah mendengar isinya dengan jelas, ekspresi wajah mereka langsung menjadi suram. Menatap Jiang Zimin yang tergesa-gesa, tenang, bicaralah perlahan. Ada apa dengan iparmu? Kenapa dia mau pergi? Meskipun Jiang Dongsheng berbicara dengan nada lambat, namun kerutan di dahinya masih membuktikan kegelisahan di hatinya. Bahkan Li Qingya, yang selalu tersenyum di depanmu, saat ini juga tidak bisa menahan kepanikan di hatinya dan menatap Jiang Zimin yang terengah-engah. Cepat katakan. Sebenarnya ada apa? Hari ini jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku dengan jelas, uang jajan bulan depan akan hilang. Mendengar uang menghilang, Jiang Zimin dengan paksa menekan gejolak di hatinya dan buru-buru menjelaskan. Aku juga tidak tahu,
Aku baru saja pergi ke rumah kakakku untuk makan gratis, ingin memberitahu kakak ipar Xiao Jibo untuk kembali. Tapi kakak ipar memang bersikap tidak terburu-buru, bahkan mengatakan itu adalah pilihan kakak, mungkin beberapa hari lagi akan pergi. Mendengar nama Xiao Jibo, ekspresi Jiang Dongseng dan Li Qingya langsung menjadi suram, anak nakal keluarga Xiao. Apakah kamu benar-benar berpikir Jiang Dongseng ini seorang vegetarian? Berani sekali memprovokasi Weiwei. Ekspresi Jiang Dongseng sangat jelek. Mengulurkan tangan dan mengambil ponsel di atas meja dan menelepon, kamu yang tidak tahan bersin 2 kali berturut-turut, baru kemudian perlahan terbangun. Hanya saja aku tidak tahu kapan, Jiang Yuiwei muncul di depanmu, 2 tembakan tidak menarik? Seluruhnya menutupi wajah cantik Jiang Yuiwei yang sempurna 360 derajat. Kaisar wanita? Kenapa Anda ada di sini? Begitu selesai berbicara, Anda melihat sehelai rambut di tangan Jiang Yuiwei. Tidak heran hidungku terasa sangat gatal. Xiao Qinzi, apakah kamu ingin naik ke surga? Berani-beraninya kamu menyemprotkan 2 kali pada istana ini? Katakan, bagaimana cara memberi kompensasi kepada istana ini? Bagaimana kalau MU kecil melayani kaisar wanita beberapa kali lagi di malam hari untuk mengisi kembali glukosa? Awalnya hanya bercanda, wajah cantik Jiang Yuiwei langsung memerah. Aku merasa kamu tidak sedang menyetir. Aku memang sedang dalam perjalanan. Oke, cepat berkemas, bersiap untuk keluar. Sue-sue sudah mendesakku beberapa kali. Siap, kaisar wanita. Melihat tingkah lakumu yang konyol. Bahkan jika seluruh wajahnya penuh dengan air liurmu, Jiang Yuiwei tetap tidak bisa menahan untuk mengangkat sudut mulutnya. Anda perlahan berjalan ke depan Jiang Yuiwei. Memeluk Jiang Yuiwei ke dalam pelukannya dan berjalan keluar pintu. Masih Maibach yang familiar itu. Dengan hati-hati menempatkan Jiang Yuiwei di kursi, baru kemudian masuk. Paman Zhao melihat operasi Anda. Juga tidak bisa menahan senyum, menginjak pedal gas dan pergi menuju tujuan. Saat ini tidak ada sosok Qin Wanying di dalam mobil. Untuk menghindari situasi darurat di grup Shenzhou, sebagai asisten, Qin Wanying selalu siaga di kantor presiden. Untuk berjaga-jaga. Sayang sekali, pesta ulang tahun di hotel mewah hari ini ditakdirkan untuk tidak bisa dihadiri oleh Qin Wanying. Lagi pula, setiap kali teman Jiang Yuiwei berulang tahun, Qin Wanying harus siaga di kantor. Mobil melaju sepanjang jalan. Segera tiba di tujuan malam ini. Ada apa denganmu? Sepertinya kamu sangat senang. Mendengar panggilan itu, Anda buru-buru berbalik dan datang ke sisi mobil. Telapak tangan Anda dengan lembut menepuk bagian atas pintu mobil. Kaisar wanita, aku hanya merasa tempat ini sangat cocok dengan personaku. Kamu ini orang yang seperti apa? Suka cuci kaki? Jiang Yuiwei melotot padamu dengan kesal. Tanpa disadari, kamu memang memiliki karakter seperti ini. Kalau tidak, bagaimana kamu berani menarik Jiang Dongsheng dan Li Qingya untuk pergi mencuci kaki? Yuiwei, kamu datang? Saat kamu membantu Jiang Yuiwei turun dari mobil, suara Xiao Jibo tiba-tiba terdengar dari samping. Masih pucat pasi, tubuhnya lemah seolah bisa roboh ditiup angin. Hanya saja, Jiang Yuiwei tidak memberikan ekspresi baik kepada Xiao Jibo sedikit pun. Siapa suruh dia memfitnahmu kemarin? Baginya, langit dan bumi luas, kamu yang terpenting. Siapapun datang tidak ada gunanya. Ekspresi Xiao Jibo juga sedikit membeku, tetapi dengan cepat berubah. Saat hendak menyapamu, tiba-tiba dia mendengar kamu berkata kepada Jiang Yuiwei, "Permaisuri, ayo jalan." Xiao Muzi, bantu aku berjalan, ayo jalan. Siap. Percakapan keduanya yang tidak mempedulikan orang lain benar-benar mengabaikan keberadaan Xiao Jibo. Tepat saat Xiao Jibo hendak berbicara, keduanya sudah berjalan menuju bagian dalam klub, seolah-olah benar-benar melupakan keberadaan Xiao Jibo di samping. "Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak masuk?" Ini adalah Xiao Xiaodi yang berjalan dari belakang Xiao Jibo, dengan rasa ingin tahu mengganggu kakaknya yang pulang dari luar negeri selama setahun dan menderita penyakit jantung. "Yuan, tidak apa-apa. Ayo, kita kakak beradik masuk bersama untuk bertemu." Xiao Jibo dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, menggandeng tangan Xiao Xiaodi dan berjalan menuju klub. Hanya saja, tatapannya terus tertuju padamu. Memegangi tangan Jiang Yuiwei. Di kedalaman matanya, terlintas sedikit rasa ekstrim. Bukankah itu kakak Yuiwei? Siapa pria di sampingnya? Pantas saja kakak Yuiwei tidak merawatku kemarin. Ternyata sudah menemukan pacar. Ini adalah Xiao Xiaodi juga menyadari sosok punggung Jiang Yuiwei dan mengejek Xiao Jibo dengan bergosip. Hanya saja, saat ini Xiao Jibo sedang tenggelam dalam kecemburuan yang kuat dan sama sekali tidak mendengar perkataan Xiao Xiaodi. Di kamar pribadi termewah di lantai 4 klub bisnis kerajaan, kamu dengan hormat membungkuk seperti kasih membantu Jiang Yuiwei mendorong pintu dan masuk. Gerakan keduanya langsung menarik perhatian banyak orang. Tepat saat beberapa orang merasa kamu dan Jiang Yuiwei sedang berakting. Lin Sui yang duduk di kursi utama, matanya berbinar dan bangkit menyambut, "Yuiwei, akhirnya kamu datang." "Yuge, kamu juga datang? Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Tentang keberadaanmu. Bukanlah rahasia di kalangan sahabat Jiang Yuiwei. Bagaimanapun,
Perhatianmu bisa dikatakan telah membuka jalur persaingan lain di kalangan sahabat Jiang Yueyue. Hanya saja, sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan perhatian seperti dirimu. Ini membuat beberapa sahabat Jiang Yueyue ada keluhan mendalam terhadap pasangan priamu. Sebenarnya bukan hanya sahabat Jiang Yueyue yang mengeluh, para pria itu juga mengeluhkanmu. Bahkan sampai menembus langit, saat melihat tindakanmu ini, mereka tak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Kau ini pria dewasa, kenapa kau begitu perhatian setiap hari? Bagaimana kami para pria bisa hidup? Kau sudah makan dan minum sampai kenyang, bahkan remah-remahnya pun tidak kau sisakan untuk kami, malah menyuruh kami membersihkan. Apa menurutmu itu pantas? Soal pantas atau tidak, kau tidak peduli. Kau memapah Jiang Yueyue ke sisi Ling Sui, tersenyum pada Ling Sui, lalu dengan lembut menarik kursi. Menunggu Jiang Yueyue duduk, sikap perhatian ini sekali lagi menuai. Tatapan iri dari para wanita di meja makan, dan tatapan benci dari para pria, tapi kau sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Tatapan sinis yang dilayangkan semua orang, setelah Jiang Yueyue duduk, pandanganmu menyapu meja. Menyadari gelas yang sudah penuh dengan anggur, jadi di tengah tatapan heran semua orang, kau mengambil gelas kosong dari samping. Menuangkan air panas, Jiang Zong, masih 2 hari lagi menuju periode menstruasi, tidak cocok minum alkohol. Mari kita ganti dengan air saja. Di kedalaman mata Jiang Yueyue terpancar sedikit kebahagiaan. Dengan lembut mengangguk, Ling Sui di samping hanya merasakan gelombang makanan anjing tiba-tiba yang langsung dengan brutal memenuhi mulutnya, sampai-sampai dia lupa kalau hari ini dia adalah tokoh utamanya. Mu Yueyue tidak mengatakan apa-apa. Kau sudah begitu terburu-buru mengambil keputusan untuk Yueyue. Xiao Jibo saat ini juga menarik Xiao Chengbi masuk dari luar pintu. Untuk sikap keras kepala Xiao Jibo, kau bahkan malas meliriknya, langsung mengabaikannya lalu. Duduk di samping Jiang Yueyue saat ini juga agak jijik melirik Xiao Jibo. Seolah-olah sedang melihat sampah, hanya saja sepertinya Xiao Jibo kekurangan satu saraf di otaknya. Tatapan yang dilayangkan Jiang Yueyue, malah dia pahami sebagai pujian. Seketika, Xiao Jibo tertawa bangga, dikelilingi tatapan orang-orang yang melihatnya seperti badut. Xiao Jibo sama sekali tidak merasa malu. Hanya Xiao Chengbi yang benar-benar tidak tahan dengan kebodohan kakaknya ini, dia segera menarik tangannya dan menjauh beberapa langkah ke samping. Baru kemudian dia lolos dari jangkauan amarah semua orang. Namun Xiao Jibo yang tidak tahu apa yang terjadi, sama sekali tidak peduli dengan sikap Xiao Chengbi. Dengan gagah menghampirimu, anak kecil, ini bukan tempatmu duduk. Tolong minggir. Maksud Xiao Jibo yang bertindak seolah dia tuan rumah ini, membuat Ling Sui di samping tidak tahan lagi. Xiao Jibo, apa maksudmu? Apa aku mengundangmu untuk datang ke pesta ulang tahunku? Datang tanpa diundang dan begitu arogan. Ling Sui sama sekali tidak memberikan muka pada Xiao Jibo. Iya. Nona Ling Sui, otak Tuan Xiao ini tidak berfungsi dengan baik, kata Mu Ge dengan tenang. Tepat ketika Jiang Yueyue hendak membantumu, kamu dengan cepat membujuk Ling Sui, dengan ekspresi khawatir di wajahmu. Seolah-olah kamu benar-benar khawatir tentang bagaimana orang idiot bernama Xiao Jibo ini akan bertahan hidup di masa depan. Rahasia? Kamu apa kamu? Aku apa aku? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Kamu bahkan tidak mengenali ayahmu sendiri. Kasihan sekali anak ini. Ejekanmu langsung membuat Xiao Jibo marah, menunjukmu dan hendak memaki. Hanya saja, kamu yang sangat akrab dengan trik ini, langsung tidak memberi Xiao Jibo kesempatan untuk beraksi, dan dengan cepat memotong mantranya. Hahaha, Xiao Jibo bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Ini adalah keajaiban abad ini. Xiao Jibo juga tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya yang bodoh ini akan kehilangan muka di antara generasi kedua Jiangdong. Langsung menunjuk hidung Xiao Jibo dan memarahinya. Xiao Jibo, pulang dan diam di rumah. Kalau tidak, aku akan langsung memblokir kartumu. Wajah Xiao Jibo berubah. Ketika dia mendengar suaramu, dia tahu bahwa dia telah salah bicara. Tetapi semuanya sudah terlambat, dan tidak ada waktu untuk membantah. Tetapi yang tidak disangka Xiao Jibo adalah, Xiao Jibo tidak membantunya, malah memperkeruhnya. Tepat ketika otak Xiao Jibo berputar dengan cepat. Kamu berbicara lagi, Nona Xiao, hati-hati. Kakakmu punya penyakit jantung. Siapa tahu dia akan pingsan kapan saja. Mendengar penjelasanmu, mata Xiao Jibo langsung berbinar. Berpikir bahwa cara ini bagus. Tepat ketika Xiao Jibo hendak berbicara lagi, Xiao Jibo menggoyangkan jantungnya dengan goyah. Seolah-olah dia benar-benar memiliki penyakit jantung. Dia menghalangi Jiang Yueyue. Seolah-olah dia benar-benar memiliki penyakit jantung. Tetapi bagaimana mungkin kamu memberi Xiao Jibo kesempatan ini? Dengan tendangan keras, Xiao Jibo, yang awalnya hampir pingsan, langsung sadar karena tendanganmu. Ini bisa dibilang keajaiban medis. Saat ini, Jiang Yueyue juga mengerti bahwa yang disebut penyakit jantung Xiao Jibo mungkin hanya menipunya. Benar saja, pria hanya baik ketika mereka memiliki tujuan. Sisanya adalah sampah. Bahkan teman masa kecil yang tumbuh bersama sejak kecil juga sama. Ling Sui ingin menangis tetapi tidak bisa.
Bagaimana bisa pesta ulang tahun yang baik berubah menjadi seperti ini? Pada saat ini, Xiao Jibo benar-benar marah dan lupa bahwa dia menderita penyakit jantung. Dia langsung melompat dan menunjukmu sambil memaki. Beraninya kamu menendangku? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Beraninya kamu langsung menendangku? Cukup. Tepat pada saat ini, Jiang Yuiwei, yang belum bertindak, tiba-tiba berbicara dengan dingin. Suara itu seolah bisa membekukan orang sampai mati. Sebagai presiden grup Shenzhou, momentum itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Xiao Jibo. Orang kaya generasi kedua seperti ini yang bisa menahannya, hanyalah sepatah kata dari Jiang Yuiwei, yang langsung membuat meja makan yang tadinya agak ramai. Seketika hening. Xiao Jibo, aku bahkan sengaja pergi ke bandara untuk menjemputmu kemarin. Kalau tahu kamu seperti ini, aku malas mengurusimu meski kamu mati di luar negeri. Melihat Jiang Yuiwei marah, jangankan Xiao Jibo, Ling Sui sahabatnya pun tidak berani maju. Tapi yang mengejutkan semua orang. Kamu dengan tersenyum mendekati Jiang Yuiwei dan berkata, "Nona CEO, tersenyumlah." Tidak ada yang menyangka, dalam suasana serius seperti ini, kamu masih bisa bercanda. Yang paling penting, Jiang Yuiwei sangat menyukainya. Setelah kamu selesai berbicara, raut wajah dingin Jiang Yuiwei langsung luluh, tertawa kecil, puci, menghangatkan seluruh kamar pribadi Yandong. Menyebalkan, tidak lihat aku sedang berbicara, bisanya cuma menggodaku. Di tengah tatapan tercengang semua orang, Jiang Yuiwei sama sekali tidak peduli dengan image-nya dan memukulmu dengan ringan. Glek, suara seseorang menelan ludah tiba-tiba terdengar. Langsung bergema di dalam kamar pribadi. Alasan para orang kaya generasi kedua ini datang ke pesta ulang tahun Ling Sui adalah karena Ling Sui adalah sahabat Jiang Yuiwei, ingin mencari muka. Namun semua orang tahu, Presiden Shenzhou Group, Jiang Yuiwei adalah CEO wanita yang tegas dan tidak banyak bicara. Tapi ini apa? Apakah ini masih CEO wanita yang tegas itu? Xiao Jibo yang tergeletak di tanah bahkan terlihat sangat marah. Jiang Yuiwei bahkan tidak pernah menunjukkan ekspresi ini padanya. Tapi di depan pria tampan itu, dia sama sekali tidak menutupinya. Adegan ini membuat rasa tidak rela di hati Xiao Jibo benar-benar meledak. Entah dari mana Xiao Jibo mendapatkan keberanian. Dia langsung mengambil teko air panas di sampingnya dan melemparkannya ke arah Jiang Yuiwei. Karena sedang berbicara denganmu, Jiang Yuiwei sama sekali tidak memperhatikan situasi di belakangnya. Jangan, hati-hati Nona Jiang. Tepat ketika semua orang mengira Jiang Yuiwei akan terkena teko air panas itu, sosokmu langsung muncul di belakang Jiang Yuiwei. Memeluknya erat-erat. Air panas yang mendidih menyiram seluruh tubuhmu, rasa terbakar itu membuatmu tidak bisa menahan diri untuk menyeringai dan membuat ekspresi aneh. Bahkan masih sempat bercanda dengan Jiang Yuiwei. Nona CEO, Xiao Muzi melindungimu. Hanya sedikit sakit. Juga, Jiang Yuiwei saat ini juga menyadari apa yang terjadi. Melihatmu yang seluruh tubuhnya mengeluarkan uap air, hatinya panik. Kenapa kamu begitu bodoh? Apa kamu baik-baik saja? Jiang Yuiwei dengan suara tercekat bangkit ingin membantumu, tetapi saat menyentuhmu, dia langsung menarik tangannya karena panas. Jiang Yuiwei merasa sangat sakit hati karena tidak tahan menyentuhnya sedikit pun. Ketahuilah, seluruh tubuhmu berlumuran darah. Tidak masalah besar. Jika permaisuri bisa meneleponkan 120 untuk Xiao Muzi, itu akan sangat baik. Saat ini, kamu juga sudah sadar dari hantaman tadi. Dengan panik kamu membuka bajumu, sementara Ling Sui buru-buru mencari pelayan untuk mencari dokter. Bagaimanapun, di klub malam seperti ini ada petugas medis. Sebaliknya, Xiao Jibo yang duduk di tanah saat ini memiliki ekspresi gembira atas kemalangan orang lain, seolah-olah takut orang lain tidak menyadarinya. Dia bahkan mengejek mukmu, anak kecil, lihat ini. Inilah akibatnya jika menyinggung Xiao Jibo. Tunggu saja, Xiao Jibo. Masalah ini belum selesai. Jika keluarga Xiao tidak memberiku penjelasan, maka keluarga Xiao di Jiangdong tidak perlu ada lagi. Belum sempat Xiao Jibo menyelesaikan kata-kata kasarnya, dia mendengar suara Jiang Yuiwei yang sedingin tulang. Xiao Bilian di samping juga terkejut dengan tingkah bodoh kakaknya, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ayah, putra kesayanganmu membuat marah Kak Yuiwei. Kak Yuiwei bilang jika tidak diberi penjelasan, keluarga Xiao akan bangkrut. Terserah ayah. Entah apa yang dikatakan di ujung telepon sana, Xiao Bilian dengan lesu menutup telepon. Dia baru saja ingin mendekatimu dan Jiang Yuiwei yang dikelilingi banyak orang. Tetapi dia mendengar Ling Sui berteriak, "Dokter datang, cepat menyingkir. Biarkan dokter memeriksa. Saat ini kamu sudah membuka bajumu, tubuhmu penuh dengan cahaya keemasan dan perut six-pack yang standar. Juga benar-benar terpampang di depan semua orang. Punggungmu merah berdarah, bengkak, dan lepuh darah memenuhi punggungmu." Melihat ini, Jiang Yuiwei menangis dengan sedih. "Kamu bertahanlah, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengenal Xiao Jibo si bodoh itu. Kamu harus bertahan. Jiang Zong, mungkinkah aku tidak akan mati ya?" Melihat Jiang Yuiwei yang menangis dengan wajah cemong, kamu dengan tak berdaya menjelaskan.
Kemudian dokter mengoleskan salep padamu dan bangkit menjelaskan, kondisi fisik saudara kecil ini sangat baik, tidak akan ada efek samping. Hanya saja kulitnya tidak akan terlalu bagus, nanti pergi ke rumah sakit untuk diperbaiki. Setelah mendengar bahwa kamu benar-benar baik-baik saja, Jiang Yuiwei tidak peduli dengan reaksi orang-orang di sana dan langsung memelukmu. Aku sangat takut. Yuge, aku hampir mengira kamu. Tetapi belum sempat Jiang Yuiwei selesai berbicara. Kamu buru-buru membungkam suara tangisan Jiang Yuiwei, takut jika dia terus berbicara, kamu akan benar-benar celaka. Xiao Jibo. Kamu mau kemana? Tepat pada saat ini, teman pria entah milik siapa tiba-tiba berteriak. Suara itu sangat tiba-tiba, Jiang Yuiwei langsung memasang wajah dingin ketika mendengar nama Xiao Jibo dan melihat ke arah Xiao Jibo yang sedang berjalan dengan hati-hati menuju pintu. Xiao Jibo, tunggu saja surat dari pengacara grup Shenzhou. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, aku akan membuatmu masuk. Setelah selesai berbicara, dia tidak mempedulikan reaksi orang lain. Langsung membantumu berdiri dan berjalan keluar. Saat melewati Xiao Jibo yang tertegun di tempat, kamu masih dengan sedih mendekat ke Jiang Yuiwei dan berbisik. Bunda Kaisar, Xiao Muzi sakit sekali. Semua gara-gara orang bodoh yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya ini. Kamu harus membantuku. Jiang Yuiwei yang baru saja kembali normal, tidak bisa menahan tawa melihat tingkah lakumu yang lucu ini. Sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Baiklah, ayo kita segera pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, aku takut kamu tidak akan kuat lagi. Seiring dengan menghilangnya kedua sosok itu, Lin Sui, sebagai protagonis pesta ulang tahun, untuk pertama kalinya memasang wajah dingin dan melihat ke arah Xiao Jibo. Jibo, aku menganggapmu sebagai teman baik makanya aku mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Tapi kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Membawa orang bodoh ini untuk membuat kekacauan? Bukan. Sui, dengarkan penjelasanku, aku. Tidak perlu dikatakan lagi, mulai sekarang semua kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Xiao dibatalkan. Aku juga tidak punya teman sepertimu. Setelah keluarga Zhang kami juga tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Xiao. Keluarga Zhao kami juga. Keluarga Li kami juga. Keluarga Wang kami juga. Dalam sekejap, ejekan dan sindiran terdengar. Sekarang kamu senang? Keluarga Xiao tamat. Seluruh Jiangdong tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengan keluarga Xiao. Kamu juga tidak akan punya uang jajan lagi. Senang kan? Tetapi Nyonya Xiao merasa hanya berbicara saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung mengangkat kursi di samping. Dan dengan keras menghantam Xiao Jibo. Pada saat yang sama, Tuan Tua Xiao juga muncul di depan pintu ruang pribadi. Melihat semua adegan ini, dia marah dan memaki. Nyonya Xiao, beraninya kamu memukul kakakmu? Aku memukulnya? Aku ingin sekali membunuhnya. Lebih dari separuh perusahaan di Jiangdong akan memutuskan kerjasama dengan keluarga Xiao. Ini semua berkat putra baikmu. Apa kamu senang? Membantu? Tapi tolong gunakan otak kalian juga. Jangan membuat masalah untukku. Tapi sekarang semuanya sudah hilang. Mulai sekarang kalian berdua mandiri saja. Setelah selesai berbicara, Nyonya Xiao tidak mempedulikan Xiao Jibo yang kepalanya berdarah karena dipukul kursi dan Tuan Tua Xiao yang berdiri dengan lesu di depan pintu. Setelah mengambil tas, kamu langsung meninggalkan Royal Business Hall. Saat itu, kamu dan Jiang Yuiwei baru tiba di rumah sakit, dan kepala rumah sakit yang sudah pulang kerja menerima kabar. Tanpa berhenti, dia berlari ke pintu untuk menyambut secara pribadi, terisak. Anda sudah datang. Sapaan ini membuat CEO wanita di sebelahnya, Jiang Yuiwei, langsung tersipu. Dia melotot tajam ke kepala rumah sakit, tapi kamu tidak peduli tentang itu. Tindakan junior itu hanya membuatmu ingin segera masuk. Namun, saat kalian berdua bergegas menuju bagian dalam rumah sakit, kamu sama sekali tidak menyadari. Sepasang suami istri tua yang berpapasan denganmu tiba-tiba membeku, seolah-olah titik akupunktur mereka ditekan. 3 jam kemudian, kamu akhirnya selesai mengobati luka dan berbaring di ranjang rumah sakit. Melihat ekspresi lelah Jiang Yuiwei, hatimu merasakan sedikit kehangatan. Kamu bercanda dengannya, Kaisar wanita, Xiao Muzi baik-baik saja. Kamu pulang dan istirahat saja dulu. Tapi dia menolak, tidak bisa. Aku ingin menjagamu di sini, aku takut terjadi sesuatu padamu. Kamu hanya bisa menghela napas dengan rasa bersalah. Sayang sekali, aku sebenarnya ingin memberi Kaisar wanita makanan bergizi di malam hari. Siapa sangka. Jiang Yuiwei tiba-tiba menunduk dan meminta maaf. Maafkan aku, Yuge. Aku benar-benar tidak menyangka Xiao Jibo adalah orang seperti itu, aku yang menyeretmu. Kamu merasa aneh. Bukankah melindunginya adalah hal yang seharusnya kamu lakukan? Tapi saat kalian berdua sedang berbicara dari hati ke hati, dua sosok mencurigakan di luar pintu. Sedang melakukan konspirasi yang cukup untuk mengubah hidupmu. Lomo, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Anak itu benar-benar sangat mirip dengan kita. Mataku masih berfungsi dengan baik. Tapi anak-anak kita baik-baik saja. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul seseorang yang sangat mirip? Mungkinkah tertukar saat bayi? Suara pria itu terdengar terkejut dan bingung.
Aku sudah meminta orang untuk melakukan tes DNA dengan Lo SN dan Lo Si. Ya Tuhan, punggung anak itu berlumuran darah, bagaimana dia masih bisa berjalan? Saat mereka masih terkejut dengan identitasmu, mereka tidak tahu bahwa suasana di kamar rumah sakit sudah benar-benar di luar kendali. Keesokan paginya, Jiang Yuiwei terbangun dalam kebingungan dan langsung merasakan sesuatu yang familiar. Cakar yang muncul secara tiba-tiba. Dia tercengang, bukankah ini rumah sakit? Dia ingin memanfaatkan lukamu untuk mengakui semua hal tentang Xiao Jibo kepadamu, tapi mengingat kembali. Pengalaman pahit menyikat gigi 4 atau 5 kali tadi malam, pipinya langsung memerah. Saat itulah, dia tiba-tiba mendengar gumaman darimu yang sedang memeluknya erat, babi kecil. Tidurlah, aku belum selesai. Aku tidak akan memasak untukmu hari ini. Biarkan aku memelukmu sebentar. Jiang Yuiwei seperti anak kecil, dengan manja mendekat ke pelukanmu. Peluk aku dan tidurlah. Aku akan cuti hari ini untuk menemanimu. Namun, hanya dengan gerakan itu, kalian berdua langsung sadar. Suasana ambigu langsung menyelimuti kalian. Tepat ketika kamu bersiap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, tok-tok-tok, ketukan pintu yang tergesa-gesa benar-benar membangunkan kalian. Yuiwei, MUG, aku datang untuk melihat kalian. Di luar pintu ternyata suara Lingsu. Jiang Yuiwei langsung panik dan berbisik dengan suara rendah. Cepat, Xiao Su akan masuk. Celaka kalau sampai ketahuan. Begitu kata-kata itu selesai, terdengar suara, pop, seperti sumbat yang lepas dari botol anggur. Jiang Yuiwei hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara lirih. Kemudian, terdengar suara gemerisik pakaian yang kalian kenakan. Sampai semuanya beres, Jiang Yuiwei dengan wajah merah membuka pintu. Xiao Su. Kenapa kamu datang? Lingsu menggoyangkan kotak makan di tangannya dan tersenyum lembut. MUG mengalami kejadian di pesta ulang tahunku. Secara moral, aku harus datang menjenguknya. Begitu dia selesai berbicara. Perutmu yang berbaring miring di tempat tidur mengeluarkan protes yang memekakan telinga. Guru. Lihat, sudah kuduga kalian belum makan. Lingsu tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak peduli lagi dengan penampilanmu. Semalam tidak makan dan masih bekerja keras secara emosional. Kamu hampir mati kelaparan. Kamu dengan cepat bangun dan mengambil makanan itu, melahapnya dengan rakus, dan tidak lupa membagi separuhnya untuk Jiang Yuiwei. Saat itu juga, Lingsu berkata dengan nada menyesal, MUG, maafkan aku atas kejadian semalam. Seharusnya aku tidak mengundang Xiao Jibo. Kamu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Siapa sangka akan ada anjing gila. SST, gerakan ini langsung menarik luka di punggungmu. Kamu mengerutkan kening kesakitan. MUG. Ada apa denganmu? Jiang Yuiwei tanpa sadar berkata. Kamu tiba-tiba tertegun. Xiao Ge, bukankah panggilan ini hanya digunakan oleh keluarganya? Kamu hanya terkejut sesaat, lalu segera mengalihkan topik pembicaraan, menunjukkan ekspresi suci dan hikmat di wajahmu. Tidak apa-apa, hanya sedikit sakit. Ada Maharani di sini. Xiao Muzi mengabaikan segalanya. Kedua wanita, sebagai pasangan suami istri langsung terhibur olehmu. Ling Sue sambil tertawa dengan serius mengamatimu. Tampan, dan perhatian. Bisa memberikan nilai emosional, bahkan bisa mengingat dengan baik siklus menstruasi Jiang Yuiwei. Siapa yang tidak mencintai pria seperti ini? Jiang Yuiwei tersenyum menyipitkan mata. Kebahagiaannya hampir meluap. Baiklah, aku pulang dulu, mengambil beberapa pakaian ganti. Beberapa hari ini aku akan menemanimu di rumah sakit. Kamu segera berkemas, meskipun sedang duduk. Siap laksanakan, ratuku. Ling Sue melihat adegan ini. Merasa tidak enak untuk berlama-lama lagi, lalu bangkit dan pamit. Setelah kedua wanita itu meninggalkan kamar rumah sakit, kamu akhirnya menghela napas lega. Kamu segera mulai merencanakan, masih ada 2 hari. Apakah aku harus pergi atau tidak? Namun, kamu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Tepat setelah Jiang Yuiwei pergi beberapa menit, pintu tiba-tiba terbuka sedikit, Jiang Dongsheng dan Liqinya. Benar-benar seperti pencuri. Dengan hati-hati menyelinap masuk, kamu langsung terpana. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Anak nakal. Jiang Dongsheng begitu melihat tatapan anehmu, langsung marah. Bukankah kami ini dengan ketat mematuhi perintahmu? Tidak membiarkan Yuiwei tahu hubungan kita? Kamu dengan canggung menggaruk hidungmu, sepertinya ini memang salahmu. Saat itu juga, mata Liqinya langsung memerah, dia menatapmu. Matanya penuh rasa sayang, dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya. Anak muda, kamu sudah bersusah payah, ibu berterima kasih padamu, untung ada kamu yang melindungi Yuiwei. Jiang Dongsheng juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, nadanya sangat serius, ibumu benar. Jika bukan karena kamu, Yuiwei mungkin benar-benar hancur. Kamu terkejut dalam hati, hanya mendengar Jiang Dongsheng melanjutkan, air panas itu jika bukan kamu yang menghalangi. Akan langsung mengenai wajah Yuiwei, kepalamu berdengung, air panas yang mendidih, menyiram wajahnya yang putih dan halus itu, akibatnya, kamu bahkan tidak berani membayangkannya. Kamu dengan susah payah memaksakan senyum.
Ayah, ibu, bukankah ini yang seharusnya aku lakukan? Yue Yue adalah pacarku, jika aku tidak melindunginya, siapa lagi? Sambil berkata. Kau bahkan bergerak dengan sungguh-sungguh, mencoba membuktikan bahwa kau baik-baik saja. Rasa sakit seperti terbakar di punggungmu langsung menyerang, kau tidak bisa menahan diri untuk mengerang. Jiang Dongsheng dan Li Qingya saling bertukar pandang. Mata mereka penuh dengan kelegaan dan kepuasan. Menantu ini cerdas dan tidak kacau. Tidak lumpuh, tulus kepada putri mereka, hanya miskin sedikit. Hampir sempurna, ibumu bangun jam 4 untuk membuatkanmu sup ayam. Cepat minum untuk memulihkan diri. Jiang Dongsheng buru-buru mengangkat kotak makan di tangannya dan memberimu semangkuk. Kau melihat sup ayam di depanmu. Arus hangat melonjak di hatimu, kau tiba-tiba teringat bahwa selama setahun ini, keluarga Jiang benar-benar tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jiang Yue tidak pernah membiarkanmu mengeluarkan uang sepeser pun. Jiang Dongsheng dan Li Qingya bahkan membelikanmu barang. Tidak pernah melihat harganya. Kau yang tumbuh di panti asuhan, tidak pernah mengalami emosi yang disebut cinta ayah dan cinta ibu. Tiba-tiba, angka yang mengejutkan meledak di benakmu. Hanya dalam setahun ini, hadiah yang mereka berikan kepadamu jika dijumlahkan sudah bernilai ratusan juta. Belum lagi beberapa properti, kau tidak bisa mengendalikan diri lagi. Air mata tumpah. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Li Qingya yang emosional melihatmu menangis. Tidak bisa menahan diri untuk ikut menangis. Anak baik, kenapa menangis? Ibu ada di sini, bahkan Jiang Dongsheng yang telah melihat badai besar yang tak terhitung jumlahnya. Matanya juga benar-benar merah saat ini. Menangis tidak cantik, kau melihat mata Li Qingya berkaca-kaca, buru-buru membuka mulut untuk menghibur. Kau yang paling suka kecantikan, kau tahu betul kebaikan mereka kepadamu. Mungkin semua karena Jiang Yue. Tetapi cinta ayah dan cinta ibu yang berat ini adalah harta yang belum pernah kau miliki. Ini juga alasan sebenarnya mengapa kau bersedia merawat Jiang Yue dengan sepenuh hati. Baiklah, baiklah. Dengarkan Yuge, ibu tidak menangis. Li Qingya tersenyum sambil menyeka air mata. Segera mendesakmu, cepat minum, jika enak ibu akan mengirimkannya lagi besok. Kau tidak menolak lagi, mengangkat mangkuk sup ayam yang penuh dengan cinta ibu yang kental itu. Meminumnya seteguk demi seteguk, tetapi entah mengapa, semakin diminum. Air matamu semakin deras mengalir, hati yang terluka selalu sangat rapuh. Dan semua ini diawasi dengan cermat oleh sepasang mata di luar bangsal, pasangan tua yang diam-diam kemarin. Melihat adegan ini, mereka sangat khawatir saat mendengar kau memanggil orang lain ayah dan ibu. Menikmati perhatian pasangan suami istri lain, hati mereka langsung bercampur aduk. Setelah kau selesai minum sup ayam, Jiang Dongsheng dan Li Qingya bangkit dan pergi. Tepat saat keluar pintu, mereka dan pasangan tua di kejauhan. Secara tidak sengaja saling bertatapan. Sampai tiba di depan rumah sakit, Jiang Dongsheng menepuk keningnya. Dia menoleh dan bertanya pada Li Qingya, apakah kamu merasa pasangan yang duduk di depan pintu kamar tadi? Agak familiar, Li Qingya bahkan tidak mempedulikannya dan langsung menuju mobil van. Jiang Dongsheng menggaruk rambutnya yang mulai menipis, selalu merasa samar-samar familiar. Ada apa ya? Setelah berpikir lama, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Dia hanya bisa naik mobil dan pergi. Sementara itu, Jiang Yue begitu duduk di Maybach. Kelembutan di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang. Sopir dan asisten di dalam mobil langsung tidak berani bernapas. Xiao Qing, suara Jiang Yue tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Hubungi Departemen Hukum, kumpulkan semua bukti kejahatan Xiao Jibo, kirim dia ke dalam. Setiap katanya seperti pisau es. Selain itu, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Xiao, umumkan. Grup Shenzhou memutuskan semua hubungan dengan keluarga Xiao selamanya. Asisten di kursi penumpang depan, Qin Wanying, sangat terkejut. Langit Jiangdong akan berubah. Sepertinya, cahaya bulan putih yang selalu dipikirkan oleh CEO Jiang. Akhirnya kalah dari Yuge yang perhatian dan perhatian. Baik, CEO Jiang. Apakah ada perintah lain? Antar aku kembali ke villa. Tatapan Jiang Yue mengarah keluar jendela. Sebelum Yuge keluar dari rumah sakit, aku akan bekerja dari rumah. Jangan hubungi aku jika tidak ada hal penting. Baik, CEO Jiang. Tepat pada saat ini, ponsel asisten Qin Wanying tiba-tiba berdering. Dia melihat ID penelepon dan seluruh tubuhnya membeku. Jiang Yue menyadari keanehannya dan bertanya dengan tenang. Siapa yang menelepon? Tenggorokan Qin Wanying tercekat, dia dengan susah payah membuka mulutnya. CEO Jiang. Ini Tuan Yuge. Tatapan Jiang Yue langsung menajam. Angkat. Nyalakan pengeras suara. Tepat saat Qin Wanying menekan tombol jawab, suaramu terdengar. Hai, rekan Xiao Qin. Ucapmu dengan nada datar, seolah-olah sedang membicarakan hal kecil. Sekarang aku dirawat di rumah sakit. Jiang Zong akan datang berkunjung besok. Pembalut di rumah sudah habis. Bisakah kamu membantuku membelikannya? Setelah kata-kata itu diucapkan, di dalam mobil seketika menjadi sunyi senyap. Jiang Yue, Qin Wanying, dan sopir bersamaan menarik napas dingin.
Udara seolah tersedot keluar. Yang mengejutkan Jiang Yuiwei adalah, kamu ternyata bisa mengingat dengan jelas jumlah persediaan barang-barang di rumah. Betapa perhatian dan telitinya. Sementara Qin Wanying dan sopir sangat ketakutan, takut panggilan telepon ini akan membuat suasana hati Jiang Zong yang sudah buruk menjadi semakin buruk. Halo halo halo. Xiao Qin, apakah kamu mendengarkan? Suara MU terdengar dari telepon. Qin Wanying gemetar seluruh tubuh. Dari kaca spion, dia melihat tatapan mata Jiang Yuiwei. Segera menjawab, hai, ya. Merek apa yang dibutuhkan Jiang Zong? Suaramu terdengar jelas. Softex, model harian, panjang 245 mm, model malam 275 mm. Tambahkan 1 bungkus kapas lagi. Terima kasih, Xiao Qin. Oke. Kalau begitu, Yuga, istirahatlah dulu. Sampai jumpa. Qin Wanying dengan hati-hati menutup telepon. Dia mencuri pandang lagi ke kaca spion. Seketika dia menghela napas lega. Jiang Yuiwei yang tadi masih dingin seperti es. Sekarang kedua pipinya memerah. Matanya menyipit tanpa sadar. Sama sekali tidak ada lagi kesan wanita karir yang kuat. Ini jelas seorang gadis kecil yang tenggelam dalam cinta. Pada saat yang sama, di kantor Presiden Properti Xiao. Xiao Jibo dengan cemas menelepon. Halo, Wang Zong. Bukankah urusan tadi malam sudah? Tut. Telepon ditutup dengan kejam. Halo, Li Zong, dengarkan penjelasanku. Ditutup lagi. Zhang Zong, jangan tutup telepon. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Suara putus asa terdengar dari seberang telepon. Xiao Zong. Bukan aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu, tetapi grup Shenzhou sudah mengeluarkan pengumuman, mengakhiri kerjasama dengan keluarga Xiao kalian secara permanen. Kami juga harus bergantung pada Shenzhou untuk mencari nafkah. Xiao Jibo dengan lesu meletakkan ponselnya. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Dia dengan dingin melihat orang tua keluarga Xiao yang duduk di depannya dan mencibir. Aku sudah mendengar dan melihat bahwa anak tidak berguna itu berhasil mengirim keluarga Xiao ke neraka. Sekarang kamu puas? Wajah tua keluarga Xiao langsung tersenyum lebar, tercampur dengan rasa menjijikan. Anakku, bukankah aku hanya peduli pada kakakmu? Xiao Xiaobi langsung memotongnya. Matanya dingin menusuk tulang. Mulai hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu dan anak tidak berguna itu. Semua hak istimewa kalian akan ditarik kembali. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk pindah dari villa. Xiao Xiaobi. Aku ayahmu, dia kakakmu. Orang tua keluarga Xiao masih ingin menculiknya dengan ikatan keluarga. Namun, Xiao Xiaobi hanya menatapnya dan berkata kata demi kata. Ibu memintaku untuk memberimu 3 kesempatan sebelum dia meninggal. Tapi aku sudah memberi kalian 3 kesempatan. Sekarang Kak Yuiwei sudah mulai menyelidiki si bodoh Xiao Jibo. Sedangkan untukmu, Xiao Xiaobi tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengeluarkan suara bentakan. Suara bentakan ini langsung membuat wajah tua keluarga Xiao pucat pasi. Ketakutan yang luar biasa. Dia tahu bahwa kali ini putrinya benar-benar bertekad. Dan ketika Xiao Yuiwei menyelesaikan semua ini, dan datang ke rumah sakit lagi, dia menemukan pemandangan yang mengejutkannya. Pemandangan yang mengejutkannya itu, ternyata adalah adik laki-lakinya sendiri, Jiang Zimin, Raja Iblis yang sombong itu. Saat ini, dia sedang duduk di depan tempat tidurmu. Dengan hati-hati mengupas apel untukmu. Zimin, kenapa kamu ada di sini? Jiang Yuiwei tampak terkejut. Dan, kamu kenal Yuga? Tangan Jiang Zimin yang sedang mengupas apel tiba-tiba berhenti. Dia dengan kaku menoleh. Kak, kenapa kamu kembali begitu cepat? Dia memaksakan senyum menjilat. Aku hanya datang untuk melihat kakak ipar. Kamu jangan keberatan. Kata, kakak ipar, terasa seperti listrik yang mengalir melalui hati Jiang Yuiwei. Telinga dan bahunya langsung memerah. Dia dengan malu menatap Jiang Zimin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dan Yuga belum menikah. Kenapa kamu berteriak sembarangan? Ayolah, bukankah itu masalah waktu saja? Kakak, kamu. Tapi sebelum dia bisa bersenang-senang, melihat kedua saudara kandung itu akan mulai berperang, kamu bersandar di tempat tidur. Dan batuk sedikit. Zimin, kamu boleh kembali. Mendengar kata-katamu, meskipun Jiang Zimin tidak mengerti, dia tidak berani tidak patuh. Dia dengan patuh mengangguk. Baiklah, kakak ipar. Jika ada waktu, aku akan datang menemuimu lagi. Kamu harus cepat sembuh. Melihat punggung adiknya yang patuh saat pergi, hati Jiang Yuiwei dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Jiang Yuiwei mengakui kamu, jarak mereka untuk benar-benar bersama, maju selangkah besar lagi. Dia tidak sabar untuk duduk di samping tempat tidurmu. Berkedip dengan mata ingin tahu yang besar, Yuga kecil jujur mengakui. Bagaimana kamu mengenal adikku, raja pernikahan ini? Kamu sedang mengunyah apel? Mendengar kata-kata ini sedikit terkejut. Tentu saja kamu tidak bisa mengatakan itu karena bertaruh untuk menyapa 8 generasi leluhurnya. Baru kemudian kamu mengenalnya, bola matamu berputar. Kamu langsung berbicara. Suatu hari kamu tidak berada di rumah ibu mertua. Aku membuatkannya makanan.
Dia sering datang, sesederhana itu. Kamu langsung berbohong dengan mata terbuka. Begitukah? Jiang Yuiwei percaya begitu saja dalam hatinya. Kemudian, dia melemparkan bom besar. Tunggu kamu keluar dari rumah sakit, aku akan membawamu menemui orang tuaku. Selama mereka setuju. Kita bisa menikah. Gerakanmu makan apel langsung membeku, kamu menoleh dengan tidak percaya, melihat Jiang Yuiwei yang bersemangat. Kaisar wanita, kapan kita berkembang sampai tahap ini? Bahkan belum berkencan. Langsung menikah? Ini terlalu cepat, tapi Jiang Yuiwei tidak berpikir demikian. Dia tampak sedih, tangan kecilnya dengan ringan diletakkan di perutnya, MUG kecil. Apakah kamu ingin menjadi bajingan? Di perutku mungkin sudah ada MUG kecil. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Melihat penampilannya yang menyedihkan, kamu benar-benar bingung. Bukan, Yuiwei kecil, katakan yang sebenarnya. Kita bahkan belum berkencan, langsung menikah bukankah terlalu cepat? Dan aku belum berusia 22 tahun. Aku tidak peduli, Jiang Yuiwei langsung mengaktifkan mode nakal. MUG kecil, kamu adalah milikku, selamanya adalah milikku. Dia yakin, kebaikanmu padanya adalah ekspresi cinta padanya. Tidak menerima bantahan apapun, melihat penampilannya ini, tiba-tiba hatimu tergerak. Hati yang baru saja panik langsung menjadi jahat, kamu mendekat padanya, merendahkan suara. Juga bertanya padanya, kalau begitu, Yuiwei kecil, apakah kamu ingin melakukannya sekali lagi, agar kehamilan MUG kecil menjadi lebih stabil? Kata-katamu ini seperti sehelai bulu. Tepat menusuk tempat terlembut di hati Jiang Yuiwei. Dalam sekejap, Jiang Yuiwei yang tadinya duduk tegak, seluruh tubuhnya lemas, pikirannya dipenuhi. Dengan gambaran bersamamu, napasnya menjadi cepat, tetapi dia melihat ke langit di luar jendela. Dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, menggigit bibir bawahnya, menggelengkan kepalanya, Xiao Muzi tidak boleh bermesraan di siang bolong. Melakukan apa? Nanti malam, bagaimana kalau nanti malam? Nanti malam semua terserah padamu. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki pikiran untuk meninggalkanmu, hanya ingin kau menemaninya selamanya. Baiklah, apapun yang dikatakan kaisar wanita, Xiao Muzi akan patuh. Kau sengaja menundukkan kepala dengan sedih, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Seperti anak anjing kecil yang ditinggalkan oleh seluruh dunia, jurus ini sekali lagi secara akurat mengenai hati Jiang Yuiwei. Dia langsung merasa tidak enak, dia tampaknya tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadapmu. Setelah ragu sejenak, dia mengulurkan jari, menunjuk bibirnya yang merah merona. Suaranya lemah, dengan sedikit kompromi, apa boleh di sini? Matamu langsung berbinar, dengan tidak sabar mengangguk, Jiang Yuiwei memelototimu dengan kesal. Lalu dengan hati-hati mendekat. 2 jam kemudian, Jiang Yuiwei sedang menggosok gigi di kamar mandi. Kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan terpancar di antara alisnya, kau adalah hadiah terindah yang diberikan surga kepadanya. Dia harus menjaganya dengan hati-hati. Tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi sedikit pun. Dan pada saat ini juga, memikirkan dalang di balik semua ini. Tatapannya tiba-tiba berubah, dalam sekejap, apakah catatan kriminal Jiang Jibo sudah selesai dikumpulkan? Suaranya tidak mengandung sedikit pun kehangatan, cepat kirim dia masuk, aku tidak ingin MUG terluka lagi karenanya. Di ujung telepon, Qin Weneng segera menjawab, CEO Jiang, sedang diurus, masih kurang beberapa bukti yang sedang diselidiki. Cepat, Jiang Yuiwei langsung menambahkan, setelah selesai diurus. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan mendapatkan bonus 20.000, dan gaji ganda selama beberapa hari ini. Baik, CEO Jiang. Saya akan segera mengurusnya. Kekuatan uang memang tak terbatas, Departemen Hukum Grup Shenzhou. Seketika berubah menjadi mesin perang paling presisi, bekerja dengan gila-gilaan. Qin Weneng menutup telepon, cahaya dingin terpancar di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Berani melukai adikku MUG, Xiao Jibo, kau sudah mencari mati. Keesokan harinya, juga hari terakhir masa perjanjian, ketika Jiang Yuiwei bangun. Masih dengan cakar dan kunci pengaman, Jiang Yuiwei membuka mata dan tidak bergerak karena keberadaan kunci pengaman. Kunci pengaman itu memang dibuat untuk membatasi gerakannya. Merasakan kunci pengaman itu, Jiang Yuiwei tanpa sadar memicingkan matanya dan terkekeh bahagia, entah sejak kapan. Kamu perlahan memasuki hatinya. Mungkin setiap pulang kerja. Pendekatanmu yang sabar dan gigih seperti air menetes memecah batu adalah jalan pintas termudah untuk memasuki hati seseorang. Jika tidak begitu, bagaimana mungkin Jiang Yuiwei membiarkanmu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu? Bahkan menyerahkan segalanya, namun saat itu juga. Pintu kamar rumah sakit diam-diam dibuka entah sejak kapan. Li Qingya tampak bersalah. Dan Jiang Dongsheng diam-diam mengamati situasi di dalam kamar rumah sakit, hingga beberapa saat kemudian. Sepertinya tidak menemukan target, baru sedikit menghela napas lega. Yuiwei tidak ada di sini. Seharusnya dia pulang untuk beristirahat semalam. Kenapa aku merasa seperti pencuri? Jiang Dongsheng juga merasakan hal yang sama,
Tetapi anak nakal itu secara khusus berpesan untuk memberi kejutan pada Jiang Yuiwei. Jadi mereka hanya bisa menyembunyikannya. Mau bagaimana lagi? Menantu ingin memberi Yuiwei kejutan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tunggu. Saat Jiang Dongsheng hendak memasuki kamar rumah sakit. Untuk membangunkan MUG, Hong Kong tidak bisa menahan diri untuk menciut karena di sofa samping tergeletak setumpuk pakaian wanita. Jika tidak salah ingat, itu milik Jiang Yuiwei. Itu berarti Jiang Dongsheng dan Li Qingya tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke ranjang rumah sakit. Melihat MUG tidur nyenyak di dalam selimut, mereka terdiam lama. Ini berarti Jiang Dongsheng dan Li Qingya tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke ranjang rumah sakit. Melihat MUG tidur nyenyak di dalam selimut. Mereka terdiam lama karena siluet di dalam selimut jelas menunjukkan dua orang. Tadi jaraknya jauh sehingga tidak menyadarinya. Sekarang mereka sudah berjalan ke ujung tempat tidur, akan keterlaluan jika masih tidak melihatnya. Jiang Dongsheng dan Li Qingya saling bertukar pandang. Dan mengangguk bersamaan, lalu diam-diam berjalan keluar pintu dengan perasaan sembunyi-sembunyi. Namun, saat ini Jiang Yuiwei sepertinya juga mendengar suara. Kepala kecilnya menyembul keluar dari selimut. Dengan ekspresi bingung melihat dua sosok yang familiar itu. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Ini rumah sakit, ayah, ibu, cepat keluar. Aku tidak memakai baju. Mendengar suara yang familiar, Jiang Dongsheng dan Li Qingya saling bertukar pandang dengan getir. Mempercepat langkahnya menuju luar kamar, Jiang Yuiwei tampak ketakutan, seolah lupa dengan keberadaan fiksasi. Tak tahan, dia menggerakkan tubuhnya dan berbisik lembut, Xiao Muzi, bangun cepat. Orang tua saya datang, cepat keluar. MUG, suara familiar itu lagi. Kamu membuka mata yang mengantuk. Setelah menarik diri dengan familiar, dia bertanya dengan bingung, datang ya datang saja, takut apa? Saat ini kamu belum sepenuhnya bangun, hanya merasa Jiang Yuiwei sedikit berlebihan. Setelah kamu menarik diri. Tanpa adanya fiksasi, Jiang Yuiwei dengan hati-hati melirik ke arah pintu, memastikan orang tuanya keluar. Dengan cepat bangkit dan mengambil pakaian untuk dipakai. Dalam proses berpakaian, mendengar pertanyaan kasualmu. Hatinya sangat bingung, belum sempat memperkenalkan keberadaan Xiao Muzi kepada orang tuanya. Apakah orang tua akan berpikir Xiao Muzi adalah tipe rambut kuning itu? Memikirkan hal ini. Jiang Yuiwei tanpa sadar melihat rambut pendekmu yang hitam pekat. Baru kemudian dia sedikit lega. Syukurlah, bukan rambut kuning. Orang tua seharusnya tidak keberatan. Setelah Jiang Yuiwei berpakaian rapi, dia tiba-tiba menyadari bahwa kamu entah kapan sudah tertidur lagi. Wajahnya menunjukkan senyum manja tak berdaya. Baiklah, kamu lanjutkan tidur. Aku keluar dan mengobrol dengan orang tua. Saat ini, hati dan pikiran Jiang Yuiwei penuh denganmu. Dia tidak ingin kamu merasa dirugikan di depan orang tuanya. Jadi dia memutuskan untuk keluar dan mencari tahu pendapat orang tuanya terlebih dahulu. Jika orang tua keberatan, maka dia akan menceritakan semua kebaikanmu padanya selama setahun terakhir kepada orang tuanya. Dalam hati Jiang Yuiwei, Jiang Dongsheng dan Li Qingya selalu sangat berpikiran terbuka. Setelah mendengarkan, mereka pasti akan menerima keberadaanmu. Namun, belum sempat Jiang Yuiwei melangkah beberapa langkah, pintu kamar kembali dibuka. Li Qingya menjulurkan kepalanya, seolah ingin melihat Jiang Yuiwei berpakaian rapi. Ketika melihat Jiang Yuiwei berpakaian lengkap, baru kemudian dia menarik Jiang Dongsheng masuk kembali, membawa kotak makan siang berinsulasi kemarin di tangannya. Yuiwei, kamu sudah bangun? Cepat suruh menantu bangun dan minum sup ayam, beri dia nutrisi yang baik. Tepat saat Jiang Yuiwei ingin berbicara. Li Qingya menatapnya dengan mata tersenyum di tempat tidur, baru saja membuka mata yang mengantuk, orang tuamu. Kenapa datang begitu pagi hari ini? Sepertinya belum jam 6, kan? Saat ini, kamu juga menyadari Jiang Dongsheng dan Li Qingya. Li Qingya tidak terkejut melihat kedua tetua itu, sama sekali tidak menyadari keberadaan Jiang Yuiwei. Namun, adegan ini di mata Jiang Yuiwei sangat menakjubkan. Orang tua, MUG, bagaimana bisa cocok dengan orang tua? Kapan mereka saling mengenal? Jiang Yuiwei hanya merasa dunia ini menjadi sedikit asing baginya. Kenapa MUG begitu akrab dengan orang tuanya? Namun, sebelum Jiang Yuiwei sempat bertanya, dia melihat wajah puas dari orang tuanya, Jiang Dongsheng. Kemudian langsung berjalan ke ujung tempat tidur, mengangkat meja kecil, dan mendorongnya ke depan MUG. Anak nakal, ibumu takut kamu kelaparan? Tadi malam belum jam 7 sudah tidur, jam 3 pagi bangun untuk membuatkanmu sup ayam. Cepat bangun dan minum, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Ibu, kamu sangat baik padaku, aku sangat bahagia. Ini adalah dirimu yang sudah sedikit sadar, mulai berakting lagi. Li Qingya menatapmu dengan senyum lebar. Dengan gembira memberimu sup ayam. MUG, yang penting kamu suka. Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Apakah perlu memanggil dokter untuk memeriksamu lagi? Jiang Dongsheng yang berada di samping, mendengar pertanyaan ini, matanya juga berbinar, menatapmu yang masih meringkuk di dalam selimut. Sudah lebih baik,
Saat itu obatnya langsung diberikan, tidak terlalu berpengaruh. Ayah mertua, ibu mertua, dan menantu laki-laki mengobrol tanpa menghiraukan orang lain, mengesampingkan putri kandung mereka, Jiang Yuiwei. Mengabaikan Jiang Yuiwei, membuat Jiang Yuiwei sedikit tidak bisa menerima. Namun, melihat Jiang Dongseng dan Li Qingya sangat menyukaimu, Jiang Yuiwei juga tanpa sadar menyipitkan matanya dengan bahagia. Kamu adalah hadiah terbaik yang diberikan surga kepada Jiang Yuiwei saat kamu berada di dalam selimut. Setelah berpakaian dengan tergesa-gesa, barulah menyadari banyak masalah, buru-buru menoleh ke arah Jiang Yuiwei yang berdiri di samping sambil tersenyum. Tamatlah riwayatku, ketahuan. Gumamannya yang tidak disengaja terdengar jelas oleh Jiang Dongseng dan Li Qingya. Saat ini, kedua orang tua itu juga tersenyum bodoh, menoleh ke arah Jiang Yuiwei yang berdiri di samping sambil meremas matanya. Yang membuat Jiang Dongseng dan Li Qingya merasa lega adalah ekspresi Jiang Yuiwei ini. Menunjukkan bahwa dia tidak marah, malah sedikit menikmatinya. Tapi yang kamu khawatirkan adalah perjanjiannya belum berakhir. Apakah ada beberapa hal yang belum cocok untuk diungkapkan? Sayangnya, kedua orang tua itu tidak tahu. MUG, coba jelaskan padaku, kapan kamu mengenal orang tuaku, bahkan memanggil ayah dan ibu lebih rajin daripada aku. Meskipun tidak menyalahkanmu, tetapi kejadian ini tetap membuat Jiang Yuiwei penasaran, bagaimana kamu melakukannya? Ditambah Jiang Zining yang datang kemarin, keempat orang dari keluarga Jiang benar-benar kamu taklukkan. Bisnis pribadi permaisuri janda, Tuan, ini adalah kecelakaan. Anda harus percaya pada Xiao Muz. Kesetiaan Xiao Muz kepada Anda terlihat jelas. Seolah takut Jiang Yuiwei tidak percaya, kesedihan dalam suaramu seperti salju di bulan Juni. Melihat Jiang Dongseng yang telah kembali ke citra yang tidak bisa diandalkan seperti dulu. Li Qingya dan Jiang Yuiwei saling bertatapan dan tertawa. Bocah nakal. Hanya tahu bagaimana bersenang-senang. Saudara, kau benar-benar membuat ibuku bahagia. Xiao Muz, bicaralah baik-baik. Kau mengerutkan bibir dengan sedih. Melihat sup ayam di atas meja kecil, aku tidak bisa menahan protes perutku dan berkata dengan lemah. Itu, ayah, ibu, Yuiwei. Aku makan dulu. Baiklah. Tunggu sebentar. Melihatmu tidak sabar untuk mulai minum sup ayam, keluarga bertiga tidak mengganggu. Bagaimanapun, kau sudah sembuh, wajar jika merasa bahagia. Tentu saja, ini hanyalah pikiran Li Qingya. Jiang Dongseng diam-diam melirik tisu di tempat sampah, dan aroma samar yang masih tersisa di ruangan. Ekspresi pengertian di antara alisnya sangat jelas. Jiang Yuiwei, sebagai orang yang terlibat, bahkan lebih tahu berapa lama MUG berjuang untuk menyehatkannya semalam. Lapar juga normal karena juga berjuang untuk kehamilan Xiao Mug. Namun, ketika Jiang Yuiwei menyadari bahwa mata Jiang Dongseng tanpa sadar melihat ke tempat sampah, wajahnya langsung memerah. Jiang Yuiwei, yang tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapmu, secara alami menyadari tatapan bermakna Jiang Dongseng. Selain bahagia, dia juga sangat malu. Ternyata ayah menyadarinya, sangat malu. Lebih dari itu, setelah kau menghabiskan sekotak sup ayam, kau bersendawa dengan puas dan bersandar dengan nyaman di kepala tempat tidur. Rasa sakit samar yang masih tersisa tidak lagi memengaruhimu saat ini. Kau menatap orang-orang yang duduk di sofa. Jiang Dongseng dan Li Qingya. Ayah, ibu, mengapa kalian datang begitu pagi hari ini? Apakah kalian sudah bangun? Karena sudah ketahuan, kau juga malas berpura-pura lagi. Lagi pula, hubungan dengan Jiang Yuiwei sekarang sudah mencapai tahap pernikahan, tidak perlu menyembunyikannya lagi, bukan? Hai, bukankah kami mempertimbangkan bahwa Yuiwei mungkin kembali tidur? Hanya berpikir untuk datang lebih awal untuk menghindari tabrakan? Siapa sangka Jiang Dongseng menatap keduanya dengan penuh arti. Juga ada tempat sampah di samping tempat tidur, tetapi tatapan ini membuat Jiang Yuiwei, yang sudah sedikit malu, semakin merasa tidak nyaman. Kau melotot tajam ke arahmu yang duduk di tempat tidur, matamu penuh dengan matahari dan bulan. Haha. Yuiwei mengkhawatirkanku, jadi dia menginap tadi malam untuk tidur bersamaku. Bukankah ini lelucon? Kau yang duduk di tempat tidur dengan rambut acak-acakan di otakmu menjelaskan sambil tertawa bodoh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lebih baik Yuiwei tinggal untuk menjagamu, sehingga kita bisa segera menimang cucu. Ayah, kendalikan ibu. Lihat apa yang ibu bicarakan omong kosong. Setelah mendengar kata-kata Li Qingya, rona merah di wajah Jiang Yuiwei semakin dalam. Dengan tidak puas memeluk lengan Jiang Dongseng dan merajuk, melihat putrinya sejak masuk universitas, tidak pernah lagi melakukan gerakan merajuk ini. Jiang Dongseng merasa lega dan tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Ibumu benar, selagi muda, cepatlah punya beberapa anak. Aku dan ibumu masih bisa membantu kalian mengasuh, jangan khawatir. Ayah, aku akan berusaha agar Yuiwei dalam 3 tahun melahirkan 2 anak. Kau dan ibu masing-masing 1. Ibu tidak tahu malu, dan tidak tahu apa itu menahan diri. Setelah mendengar godaan Jiang Dongseng dan Li Qingya, menepuk dadanya dan berjanji dengan keras. Ayah, ibu, kalian juga datang? Kakak ipar, aku datang menjengukmu.
Aku membawakanmu Sui Jianbao dari kota tua, cepat makan selagi hangat. Mendengar perkataan Jiang Zimin. Tampaknya sudah yakin bahwa kakak ipar ini pasti tidak sesederhana hanya beberapa kali datang ke rumah dan makan beberapa kali. Saat ini, Jiang Yuiwei sedikit geli dengan tindakanmu. Ternyata seluruh keluarganya yang terdiri dari 4 orang sudah kau taklukkan. MU kecil, kau benar-benar hebat. Pantas saja aku, CEO Shenzhou Group yang terhormat, jatuh ke pelukanmu. Perasaan ini, ketua Shenzhou Groupku, Nyonya Ketua, dan Tuan Muda, tidak ada yang lolos dari cengkeraman iblismu. Entah karena telepati atau bukan, kau sepertinya memahami tatapan Jiang Yuiwei yang kesal sekaligus lucu ini. Dengan tatapan yang mengandung makna mendalam, kau menatap Jiang Yuiwei, membuatnya sedikit bingung. Namun, saat ini Jiang Zimin sudah meletakkan bungkusan besar dan kecil sarapan di atas meja kecil. Dengan gembira berkata kepadamu, kakak ipar, cepat makan, cepat sembuh agar bisa membuatkan makanan enak untukku. Kau mengusap perutmu yang baru saja meminum sepanci sup ayam, melihat tatapan penuh harap Jiang Zimin, menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baik, aku makan. Penampilan seperti akan pergi ke tiang gantungan membuat Li Qingya tidak bisa menahan tawa lagi. Bahkan Jiang Dongsheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, harus diakui, sejak kau memasuki pintu keluarga Jiangnya. Keluarga Jiang yang dulunya mati rasa, seolah-olah telah dimasukkan emosi bernama kebahagiaan. Selama setahun ini, Jiang Dongsheng benar-benar merasa dia jauh lebih muda dari sebelumnya. Tidak mungkin. Dengan adanya MU anak ini, yang sesekali berkunjung ke rumah, sulit baginya untuk tidak bahagia. Li Qingya juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya, menyukaimu bahkan sedikit melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Jiang Zimin sangat mengingat kebaikanmu padanya di dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan bangun pagi-pagi dan mengemudi begitu jauh untuk membawakanmu sarapan. Jiang Yuiwei di samping saat ini benar-benar merasa tenang. Dia menatap keluarga yang bahagia di depannya dengan senyum samar, dan tatapannya padamu bahkan dipenuhi dengan kelembutan. Hari terakhir kontrak berlalu bersama seluruh keluarga yang terdiri dari 5 orang. Dengan tawa di rumah sakit. Ya, itu adalah keluarga yang terdiri dari 5 orang. Sepanjang hari itu, Jiang Dongsheng, Li Qingya, dan Jiang Zimin tidak meninggalkan rumah sakit. Mereka juga menemanimu di rumah sakit. Ini membuat MU sangat nyaman, setidaknya di kota ini. Benar-benar ada orang yang peduli. Li Qingya, yang bangun jam 3 pagi, di antara alisnya sudah ada sedikit rasa kantuk. Dia dengan gembira melihat MU. Ibu agak mengantuk. Biarkan Yuiwei menemanimu di sini. Besok ibu akan membawakanmu makanan lagi. Ibu, aku sudah hampir pulih. Aku bisa keluar dari rumah sakit besok. Besok aku akan memasak untukmu, ibu istirahat saja di rumah. Kamu dengan cepat menyela kata-kata Li Qingya. Bagaimanapun, Li Qingya sudah tua. Bangun pagi-pagi seperti ini tidak baik untuk kesehatannya. Sepanjang hari ini, kamu bisa dengan jelas merasakan rasa kantuk di antara alis Li Qingya. Tetapi bahkan dalam situasi ini, orang tua itu masih menemanimu di rumah sakit. Kamu bukan tipe orang yang serakah. Terkadang, berhenti pada saat yang tepat adalah ketidakpedulian yang paling utama. Baiklah, ibu akan menunggumu di rumah besok. Setelah MU mengantar Jiang Dongsheng, Li Qingya, dan Jiang Zimin pergi. Jiang Yuiwei kemudian duduk di tepi tempat tidur. Mata yang bersinar seperti suasana hatinya. Xiao Muzi sama sekali tidak bisa menjelaskan. Bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan orang tuaku? Memanggil ibu bahkan lebih rajin daripada aku. Kamu menatap jarak dari dirimu. Hanya kurang dari 1 kaki dari wajah sempurna Jiang Yuiwei, kamu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Setelah menyadari tindakanmu, wajah cantik Jiang Yuiwei juga memerah, dan air mata samar muncul di matanya. Sangat menggoda. Tuan, biarkan Xiao Muzi mengisi energimu sebentar. Suaramu agak serak. Sejak mendapatkan Jiang Yuiwei, kamu tampaknya tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap Jiang Yuiwei. Air mata di mata Jiang Yuiwei semakin terlihat jelas, dia tidak berbicara. Dia hanya terus menatapmu di depannya yang memiliki telepati dengan Jiang Yuiwei. Tentu saja kamu mengerti maksudnya. Dengan gerakan yang sangat lembut, Jiang Yuiwei memperlihatkan kulitnya yang putih dan menuju bibir merah yang menggoda itu. Langsung menciumnya. Di luar bangsal, masih ada pasangan tua itu. Mendengar suara dari dalam bangsal, untuk sesaat mereka agak bingung. Laporan tes DNA sudah keluar. Lau Si ternyata bukan anak mereka. Jadi anak di bangsal itu kemungkinan besar tertukar. Tetapi setelah mengetuk pintu berkali-kali, suara dari dalam bangsal membuat pasangan tua ini benar-benar tidak bisa mengetuk pintu bangsal. Sayang, menurutmu mengapa anak ini tidak tahu cara menjaga tubuhnya sendiri? Sudah terluka parah, namun setiap hari masih seperti itu. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam bangsal.